Li Guangwei menggelengkan kepalanya dan meminum segelas minuman. Semua orang datang dengan mobil hari ini dan tidak ada yang minum alkohol. Aku tidak tahu apakah saudara Fan adalah generasi kedua tingkat tinggi, tetapi aku merasa dia seharusnya berada di level yang sama. Li Guangwei mengatakan sesuatu yang ambigu. Adik-adik saling memandang, tidak satupun dari mereka mengerti apa maksud Li Guangwei. Saya tidak tahu, jadi saya tidak tahu bagaimana bisa ada pepatah yang mengatakan bahwa itu hampir sama. Li Guangwei juga melihat keraguan semua orang. Saudara Fan biasanya memakai jam tangan edisi terbatas Richard Miller RM027 senilai 5 juta. Setelah selesai berbicara, dia menyesap jus lagi. Setiap kali dia memikirkan jam tangan Lin Fan, dia menelan ludah tanpa sadar. Ketika adik-adik mendengar apa yang dikatakan Li Guangwei, mulut mereka yang baru saja tertutup dengan susah payah perlahan terbuka lagi dan menatap Li Guangwei dengan kaget. Apa yang mereka dengar? Sebuah jam Richard Miller RM02 senilai 5 juta. Kuncinya adalah bahwa ini adalah edisi terbatas. Beberapa orang generasi kedua tingkat menengah memang dapat membeli jam tangan biasa senilai 5 juta. Namun, edisi terbatas tidak bisa dibeli hanya karena Anda punya uang, Anda juga membutuhkan koneksi yang kuat. Kuncinya adalah hanya orang-orang generasi kedua kelas atas yang bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebuah jam tangan. Lagi pula jam tangan ini harganya 5 juta. 5 juta bukanlah $500. Bukankah menyenangkan menghabiskan 5 juta untuk membeli mobil sport? Orang-orang generasi kedua ini merasa sangat hebat ketika mereka membeli jam tangan senilai ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu dolar. Sekarang dibandingkan dengan saudara Fan ini, saya hanyalah seorang pengemis. Bagaimana bisa jam tangan biasa seharga ratusan ribu yuan dibandingkan dengan jam tangan edisi terbatas seharga 5 juta yuan? Bahkan jam tangan 5 juta biasa pun tidak bisa dibandingkan. Sekarang mereka mengerti apa maksud Li Guangwei. Saudara Fan ini kemungkinan besar adalah generasi senior kedua. Bahkan jika dia bukan generasi kedua senior, setidaknya dia adalah generasi kedua menengah atas. Itu juga keberadaan yang mereka kagumi. Ini juga bermanfaat bagi mereka untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang generasi kedua seperti itu. Jika suatu hari aset keluarga mereka mencapai jajaran miliarder, mereka akan dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkaran yang sesuai dengan bantuan seorang kenalan. Saat mereka sedang menunggu kedatangan Lin Fan dengan penuh antisipasi, suara mobil sport terdengar di luar pintu. Li Guangwei sedikit mengernyit ketika mendengar suara itu. Mobil-mobil sport ini tidak terdengar seperti mobil Lin Fan dan ketika Lin Fan tiba hanya akan ada suara satu mobil, tetapi sekarang terdengar seperti ada lebih dari 10 mobil sport. Dia dengan cepat berdiri dan bersiap untuk keluar dan melihat-lihat. Dia tidak bisa membiarkan beberapa orang yang tidak relevan merusak pesta dan meninggalkan kesan buruk pada Lin Fan. Dia pergi keluar dan melihat seorang gadis berpakaian seperti gangster kecil keluar dari mobil sport Lamborghini Aventador SVJ. Gadis itu tinggi, mengenakan jaket kulit kecil di tubuh bagian atas, celana kulit kecil di tubuh bagian bawah, dan sepasang sepatu kulit panjang di kakinya. Wajahnya dipulas dengan riasan smoky dan rambutnya yang berwarna-warni bersinar terang di bawah cahaya. Wajah Yunzi Li Guangwei berubah jelek ketika dia melihat orang yang datang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 47 Yunzi yang sombong. Li Guangwei berjalan maju dan tiba di suatu tempat tidak jauh dari Yunzi. Dengan wajah jelek dia berkata tanpa basa-basi. Yunzi, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Yunzi adalah saingannya dan mereka berdua sering berkonflik satu sama lain. Dia tahu bahwa Yunzi datang ke sini karena alasan yang tidak baik dan dia tidak ingin Yunzi merusak pesta. Yunzi tidak marah dengan perkataan Li Guangwei. Dia mengibaskan rambutnya, menepuk mobil sport Lamborghini Aventador VJ di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Lihat banteng besar saya, bagaimana perbandingannya dengan banteng kecil Anda? Ketika Li Guangwei mendengar kata-kata Yunzi, wajahnya langsung menjadi lebih jelek. Dia tidak menyangka bahwa Yunzi benar-benar membeli Lamborghini Aventador SVJ yang biasa dikenal sebagai banteng besar. Dia bisa tahu sekilas bahwa mobil itu baru dibeli belum lama ini. Tentu saja rumor itu benar. Yunzi ini kemungkinan besar adalah generasi kedua tingkat menengah atau generasi kedua senior dan bukan generasi kedua junior seperti mereka. Jadi setiap kali dia memiliki konflik dengan Yunzi, dia akan memilih untuk mengalah. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati kadang-kadang. Sekarang tampaknya Yunzi bukan orang yang sederhana. Terkadang rumor mungkin bukan tanpa dasar. Li Guangwei tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Yunzi tidak mungkin datang ke sini hanya untuk memamerkan mobil barunya. Dia pasti punya tujuan lain. Yunzi sangat bangga melihat Li Guangwei tetap diam. Dia akhirnya berhasil mengalahkan Li Guangwei lagi kali ini. Li Guangwei, apa gunanya keterampilan balapmu lebih baik daripada milikku? Mobil sportku, Big Bull, benar-benar menghancurkan Little Bull milikmu dan menutupi kesenjangan teknologi. Yunzi berpikir dengan bangga dalam hatinya. Tentu saja dia tidak datang ke sini hari ini untuk memamerkan mobil barunya. Dia mendengar bahwa Li Guangwei telah menemukan seorang kakak laki-laki. Li Guangwei, ku dengar kau mengakui seorang bos, ya?
Yun Ziyi menghampiri Li Guangwei dan bertanya dengan nada meremehkan. Memangnya kenapa? Li Guangwei berkata dengan sedikit marah. Seperti yang diharapkan, dia menebak dengan benar Yun Ziyi datang ke sini hanya untuk Lin Fan dan sengaja datang untuk membuat masalah. Ekspresinya menjadi lebih buruk dengan sedikit kemarahan di hatinya. Sekarang dia sedang berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan Yun Ziyi agar dia tidak merusak pesta dan memengaruhi kesan Lin Fan terhadap mereka. Aku ingin tahu mobil jenis apa yang Yun Ziyi memandang Li Guangwei dengan sepotong permen karet di mulutnya dan tatapan menghina di matanya. Li Guangwei tidak mengatakan apapun. Mobil sport Lamborghini Bet SV milik Lin Fan mungkin tidak semahal mobil sport Lamborghini Aventador SVJ milik Yun Ziyi. Meskipun itu edisi terbatas, harganya sedikit berbeda, jadi mereka berdua hanya seri. Dia tahu bahwa Yun Ziyi datang ke sini untuk mempermalukannya dan merasa superior. Jika mobil bos barunya tidak sehebat mobil Yun Ziyi, dia akan tetap kalah bahkan jika permainannya seri. Meskipun Lin Fan masih memiliki jam tangan, dia tidak tahu apakah Lin Fan akan membawanya. Dia berharap Lin Fan akan membawa jam tangan itu sehingga dia bisa menekan Yun Ziyi. Jika tidak, dia pasti akan ditekan oleh Yun Ziyi hari ini. Dia sangat tidak rela dan menatap Yun Ziyi tanpa daya. Kau bilang sebagai generasi kedua tingkat menengah, kau datang kepada kami generasi kedua junior untuk mencari eksistensi. Apakah masuk akal? Dia merasa terlalu lelah untuk mengeluh. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Yun Ziyi. Apakah hanya untuk merasa superior? Li Guangwei tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagaimana mungkin dia hanya menonton Yun Ziyi yang begitu sombong. Kakak Fan mengendarai mobil sport Lamborghini Batavia SV edisi terbatas. Seorang adik laki-laki berdiri dan berbicara dengan marah. Dia sangat marah dan merasa bahwa Yun Ziyi terlalu sombong. Dia tahu mereka mengadakan pesta hari ini tetapi masih datang untuk memprovokasi dan membuat masalah. Oh, jadi namamu adalah saudara Fan. Lamborghini Batavia SV edisi terbatas memang hampir tidak bisa dibandingkan dengan banteng besar saya. Yun Ziyi terkekeh, tetapi ada lebih banyak nada menghina dalam nada bicaranya. Lagi pula BMW-nya 1 atau 2 juta lebih mahal daripada BMW 500 meskipun mobil yang lain adalah edisi terbatas. Kesenjangan harga tidak dapat diperbaiki. Li Guangwei, bos barumu tidak begitu baik. Kenapa kamu tidak mengakuiku sebagai kakak perempuanmu saja? Bagaimana dengan itu? Mendengar, Yun Ziyi menatap Li Guangwei dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan Li Guangwei, kakak perempuan kami sangat baik padamu. Cepatlah akui kakak perempuan kami sebagai kakak perempuanmu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Itu karena kakak perempuan tertua kami baik hati dan mengasihani kamu, makanya dia menerimamu sebagai adik laki-lakinya. Cepat maju dan panggil kakak perempuan, ini kesempatan langka, kakak perempuan kita sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Benar-benar. Hahaha. Li Guangwei menatap Yun Ziyi dengan jejak mata merah yang menunjukkan bahwa dia marah kepada Yun Ziyi. Yun Ziyi, jika kamu datang ke sini untuk mempermalukanku hari ini, maka selamat, kamu telah mencapai tujuanmu dan berhasil. Sekarang kamu pergi. Li Guangwei menarik napas dalam-dalam, menatap Yun Ziyi yang memasang tampang puas di wajahnya, dan berbicara perlahan sambil menggertakkan gigi. Jangan khawatir, aku belum melihat apa yang kau sebut bos itu. Tidak peduli apa, aku harus bertemu dengan bosmu. Mulai sekarang, bosmu dan aku berada di level yang sama. Kamu tidak punya hak untuk berbicara padaku seperti itu. Yun Ziyi mengunyah permen karet bersandar di pintu mobil dan berbicara dengan santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ziyi, Li Guangwei mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini penghinaan telanjang. Ini adalah penghinaan langsung. Ini membuatnya lebih pendek dari Yun Ziyi. Kuncinya adalah dia tidak punya cara untuk menyangka. Lagi pula kekuatannya memang tidak sebaik Yun Ziyi. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Pada saat ini dia menyesal membiarkan Lin Fan datang. Jika dia tahu bahwa Yun Ziyi akan datang membuat masalah, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Fan datang. Dia menghitung waktu dan memperkirakan bahwa Lin Fan seharusnya segera tiba. Tetapi Yun Ziyi jelas menolak untuk pergi dan sekarang dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang hanya bisa berdoa agar ketika saatnya tiba, Lin Fan akan dapat menggunakan jam tangan itu untuk menekan Yun Ziyi sehingga Yun Ziyi tidak berani terlalu lancang. Pada saat ini tiba-tiba suara gemuruh mesin yang besar datang dari kejauhan. Segera sebuah mobil sport hitam tiba-tiba berhenti di depan villa nomor 9. Semua orang melihat mobil sport yang berhenti itu dan berseru kaget. Apakah ini Porsche 918 Speeder? Sial, ini benar-benar mobil sport Porsche 918 Speeder. Siapa orang penting yang datang ke tempat kita ini? Ya Tuhan, hari ini akhirnya aku memperluas wawasanku dan melihat mobil-mobil super yang hanya bisa kulihat di ponselku. Ini layak menjadi mobil sport bernilai puluhan juta. Sangat indah. Aneh, kenapa orang sebesar itu datang ke tempat kita? Pintu mobil sport yang indah perlahan terbuka dan seorang pemuda tampan keluar. Ketika Li Guangwei melihat pemuda itu, matanya langsung berbinar. Dia bergegas menghampiri sambil tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat.
Bos, Anda sudah datang. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Li Guangwei, mereka semua tercengang. Bab 48, aku tidak terlambat kan? Bos, Anda di sini. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Li Guangwei, mereka semua tercengang. Mulut semua orang terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot terlihat tidak percaya. Adik-adik Li Guangwei kemudian dipenuhi dengan kejutan. Apakah saudara Fan ini adalah bos baru yang telah diakui oleh saudara Li? Ya Tuhan, ini sangat keren. Ini adalah edisi terbatas mobil Super Porsche 918 Speeder. Sepertinya saudara Fan ini sangat mungkin adalah generasi kedua kelas atas. Senang-senang dan senang. Bagaimana jika seseorang bertanya dengan siapa aku bergaul di masa depan? Nongkrong dengan Brother Fan. Itu akan sangat bergengsi dan mengagumkan. Bukankah beberapa orang dari generasi kedua tingkat menengah harus menghormatinya ketika mereka melihatnya? Mereka juga mengagumi Li Guangwei di dalam hati mereka karena menemukan bos yang begitu hebat. Wajah adik laki-laki Yun Zi berubah sangat jelek ketika dia melihat penampilan Li Guangwei. Bagaimana ini mungkin? Bukankah bos Li Guangwei mengendarai Lamborghini Batavia SV? Tapi bagaimana dengan Porsche 918 Speeder ini? Ini adalah kendaraan yang hanya bisa dimiliki oleh generasi kedua tingkat lanjut atau bahkan generasi kedua teratas. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Dia hanya mengejek Li Guangwei karena tidak memiliki visi dan menemukan bos yang tidak sebaik dirinya. Bagaimana dengan kenyataannya? Bos datang dengan mobil sport Porsche 918 Speeder edisi terbatas senilai puluhan juta. Mereka tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di wajah mereka seolah-olah mereka telah ditampar 2 kali. Sakit, ini benar-benar sakit. Yun Zi juga menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Ini adalah mobil sport bernilai puluhan juta dan kuncinya adalah ini adalah Porsche 918 Speeder edisi terbatas. Meskipun ini mobil yang bagus, namun masih jauh di belakang Porsche 918 Speeder. Dari segi harga, Porsche 918 Speeder ini diperkirakan secara konservatif lebih dari 15 juta sementara mobil saya sendiri hanya 9 juta. Terlebih lagi, Porsche 918 Speeder ini adalah mobil sport edisi terbatas sehingga akan memiliki ruang apresiasi nilai yang besar di masa depan dan ada kemungkinan mencapai 20 juta atau 30 juta di masa depan. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia sangat tidak yakin, kekuatannya ada di sana dan dia tidak sebaik yang lain. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah yaitu meskipun Lin Fan memiliki mobil yang bagus, keterampilan mengemudinya mungkin tidak bagus. Dulu dia punya mobil sport yang bagus, tetapi keterampilan mengemudinya sangat buruk kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk mencari rasa superioritas dengan sekelompok generasi kedua junior. Ya, keterampilan mengemudi. Dia merasa bahwa keterampilan mengemudinya saat ini mungkin cukup untuk mengalahkan Lin Fan. Dia telah berlatih keterampilan mengemudinya dengan sangat keras baru-baru ini sehingga dia mungkin tidak akan kalah bahkan jika dia berpacu melawan Li Guangwei sekarang. Kamu harus tahu bahwa Li Guangwei adalah pembalap terbaik di antara kelompok pengemudi generasi kedua junior ini. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan lebih kuat dari Li Guangwei. Lebih penting lagi, dia belum pernah mendengar tentang Lin Fan di lingkaran mobil sport generasi kedua. Dia berpikir bahwa Lin Fan membeli mobil sport hanya untuk pamer dan menjemput gadis-gadis dan dia sama sekali tidak tahu cara balapan. Dia memantapkan hatinya dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Li Guangwei memandang Lin Fan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Fan akan datang dengan Porsche 918 Speeder. Anda harus tahu bahwa Porsche 918 Speeder bukan hanya mobil sport bernilai puluhan juta tetapi juga mobil sport edisi terbatas. Anda tidak bisa membeli mobil sport edisi terbatas hanya karena Anda punya uang, Anda butuh koneksi. Seperti yang diharapkan dari bos, dia memang hebat. Dia sangat senang mengenali Lin Fan sebagai bosnya. Lin Fan tersenyum dan berkata, aku tidak terlambat, kan? Li Guangwei dengan cepat berkata, Saudara Fan, pestanya baru saja dimulai, kau datang di waktu yang tepat. Saudara Fan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara-saudara saya ini. Li Guangwei tentu saja tidak akan melupakan adik-adiknya dan menyapa Lin Fan satu persatu. Lagi pula tidak banyak kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang generasi kedua tingkat tinggi seperti itu dan dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak cukup kuat, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Halo Kakak Fan. Kak Fan kamu sangat tampan. Kak Fan, apakah kamu punya pacar? Kak Fan. Adik-adik lelaki yang memiliki adik perempuan bahkan berpikir untuk memperkenalkan seorang gadis kepada Lin Fan. Bagaimana jika berhasil? Bukankah itu hanya memeluk paha? Lin Fan melihat adik-adik Li Guangwei yang antusias dan menanggapi dengan antusias tanpa kepura-puraan. Bagaimanapun, tidak disarankan untuk memukul orang yang tersenyum. Bagaimana jika suatu hari kamu membutuhkan adik-adik kecil ini? Jangan meremehkan siapapun. Itulah gunanya jaringan, bukan? Jaringanmu bukan hanya tentang mereka yang lebih hebat darimu. Ketika adik-adik melihat bahwa Lin Fan adalah bos yang sangat hebat dan tidak sombong sama sekali, mereka semakin mengaguminya. Kakak Fan, ayo masuk. Setelah Li Guangwei memperkenalkan semua adik-adiknya, dia berkata kepada Lin Fan sambil tersenyum.
Lin Fan mengangguk. Dia juga ingin melihat apa yang dimainkan oleh generasi kedua ini setiap kali mereka berkumpul. Dia sangat penasaran. Lin Fan hendak mengikuti Li Guangwei masuk. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di belakang Lin Fandu. Aku ingin balapan denganmu. Lin Fan berhenti dan melihat ke arah Yunzi lalu berbalik melihat Li Guangwei dengan bingung. Li Guangwei sangat marah ketika dia melihat Yunzi masih tidak mau menyerah. Dia hanya senang Yunzi akan segera pergi setelah melihat mobil sport Lin Fan. Dia tidak pernah menyangka Yunzi benar-benar ingin balapan dengan Lin Fan. Saudara Fan wanita ini adalah Yunzi dan dia adalah musuhku. Li Guangwei dengan cepat menjelaskan kepada Lin Fan. Dia berbalik dan melihat ke arah Yunzi. Yunzi, apakah kamu sudah selesai? Li Guangwei tampak tidak senang dan berkata dengan marah. Ini sengaja dilakukan untuk mempersulitnya. Meskipun dia tidak tahu apakah Lin Fan bisa balapan, tetapi melihat temperamen elegan Lin Fan, dia merasa bahwa Lin Fan seharusnya tidak menyukai proyek gila seperti itu. Lagi pula tidak semua orang suka mobil balap. Beberapa orang membeli mobil sport hanya untuk pamer dan menjemput perempuan. Yunzi mengabaikan Li Guangwei tetapi menatap Lin Fan dengan mata indahnya dan melanjutkan, aku ingin balapan denganmu. Lin Fan memandangi gadis di depannya dengan riasan wajah yang tebal dan tidak mengerti mengapa gadis secantik itu harus membuat dirinya begitu jelek. Namun, bahkan jika gadis itu tidak memakai riasan smoky, dia tidak akan balapan dengannya. Lagi pula kita tidak di sini untuk balapan hari ini. Lin Fan bersiap untuk berbalik dan pergi. Pada saat ini suara sistem terdengar. Rilis tugas. Sebagai seorang taipan hebat, bagaimana mungkin dia dipandang rendah oleh seorang wanita kecil? Dia menggunakan keterampilan mobilnya untuk membuatnya terkesan sepenuhnya. Terima misi ini dan dapatkan hadiah 100 ekuitas Hotel Liu Cheng Linjiang. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem, dia tertegun sejenak. Ini adalah misi lain. Ya Tuhan, ini hotel tepi sungai Liu Cheng. Sistem, kamu benar-benar hebat. Anda harus tahu bahwa Hotel Liu Cheng Linjiang adalah salah satu dari sedikit hotel bintang 5 di Liu Cheng. Kamar standar biasa di hotel tepi sungai biasanya berharga beberapa ratus yuan. Suite presidensial harganya mencapai 9.990 per malam. Nilai perkiraan sekitar 300 juta. Ini adalah 3 tujuan kecil. Ini benar-benar keren sebagai sistem sekunder. Sepertinya hadiah misinya. Lin Fan bergumam dengan semangat di dalam hatinya. Bab 49 kamu tunggu saja di sini. Terima misi, kata Lin Fan dalam hatinya tanpa ragu. Tidak perlu ragu untuk tugas seperti itu. Dia berharap akan ada sebanyak mungkin misi seperti itu. Balapan dengan Yunzi sangat mudah. Kau tahu dia adalah pria dengan keterampilan mengemudi. Dia memandang Yunzi dan semakin menyukainya. Aku tidak menyangka bahwa gadis berasap ini juga seorang anak laki-laki yang membawa kekayaan. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa dia adalah seorang gadis yang membawa kekayaan. Lin Fan berseru dengan gembira di dalam hatinya. Oke, aku janji padamu, kata Lin Fan kepada Yunzi sambil tersenyum. Yunzi selalu merasa ada sesuatu yang aneh ketika dia melihat senyum Lin Fan, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tetapi ketika dia mendengar Lin Fan setuju, dia akhirnya menghela napas lega. Dia benar-benar takut Lin Fan tidak akan setuju dan kemudian dia akan pergi dengan malu bersama adik laki-lakinya yang akan terlalu memalukan. Kakak Fan, bagaimana bisa kamu menyetujuinya? Li Guangwei berkata kepada Lin Fan dengan cemas. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya juga ingin merasakan sensasi balapan. Inilah perasaan sejatinya sejak dia mendapatkan keterampilan dewa mengemudi, dia belum pernah benar-benar menggunakannya. Lagi pula, dia biasanya mengemudi dengan kecepatan normal dan tidak bisa mengeluarkan keterampilan mengemudinya sama sekali. Kali ini aku bisa mencoba merasakan kecepatan ekstrim. Ketika Li Guangwei mendengar kata-kata Lin Fan, dia diam-diam berseru, oh tidak. Seperti yang diharapkan, dia menebak dengan benar Lin Fan tidak tahu cara balapan dan belum pernah balapan sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia mulai berpikir untuk meminta Lin Fan agar tidak balapan dengan Yunzi, tetapi melihat penampilan Lin Fan saat ini, mungkin sulit untuk mengubah pikirannya. Dia hanya berharap Lin Fan tidak terlalu kompetitif saat balapan. Meskipun jalur di sini tidak bisa dibandingkan dengan lintasan balap profesional, itu masih sangat berbahaya bagi orang biasa dan dia tidak ingin Lin Fan mendapat masalah. Dia memutuskan untuk duduk di mobil Lin Fan sebentar agar dia bisa mengingatkan Lin Fan pada saat-saat genting. Dia sangat membenci Yunzi di dalam hatinya hingga dia memelototi Yunzi dengan sengit. Ketika Yunzi mendengar kata-kata Lin Fan, matanya tiba-tiba berbinar. Seperti yang kupikirkan. Orang yang dipanggil saudara Fan ini belum pernah balapan mobil. Saya tidak yakin akan menang kali ini. Dia berpikir dengan gembira dalam hatinya. Dia sekarang sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Fan dan untuk tatapan marah Li Guangwei, dia mengabaikannya begitu saja. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi Lin Fan pelajaran nanti. Lin Fan hampir membuatnya kehilangan muka di depan adik-adiknya. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Fan pergi dengan mudah. Apa gunanya menang atau kalah dalam balapan? Lin Fan memandang Yunzi dan bertanya.
Dia pernah mendengar bahwa harus ada semacam hadiah yang terlibat dalam balapan, jika tidak, apa gunanya hanya balapan. Dia ingin tahu tentang apa yang dipertaruhkan generasi kedua ini setiap kali mereka balapan. Ketika Yun Zi mendengar kata-kata Lin Fan, matanya tiba-tiba berbinar di masa lalu ketika mereka balapan mereka selalu kehilangan uang tunai secara langsung. Namun hari ini dia tidak ingin bertaruh dengan uang tunai. Dia melirik Li Guangwei dan tersenyum dalam hatinya. Dia pikir ini adalah taruhan yang lebih menarik. Ahem. Dia berdeham, mengedipkan mata besarnya, menatap Lin Fan dan berkata, siapapun yang kalah bagaimana kalau menjadi adik pemenang. Ketika Li Guangwei mendengar taruhan Yun Zi, dia langsung berhenti. Tidak, kamu memanfaatkan kakak Fan. Tetap dalam bentuk tunai, saya akan membayarnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lin Fan menyetujui taruhan Yun Zi. Jika tidak, jika Lin Fan kalah, bukankah Lin Fan akan menjadi adik kecil Yun Zi? Bukankah itu berarti Li Guangwei akan menjadi adik kecil Yun Zi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Li Guangwei ingin mengatakan sesuatu tetapi terganggu oleh Lin Fan. Oke, cukup itu saja. Sekarang. Lin Fan bertanya langsung. Balapan hanyalah episode kecil baginya. Dia juga ingin menunggu sampai balapan selesai untuk melihat seperti apa pesta untuk Li Guangwei dan yang lainnya. Tentu saja dia berharap itu terjadi sesegera. Ketika Yun Zi mendengar perkataan Lin Fan, dia langsung sangat bersemangat. Dia hanya berpikir tentang bagaimana meyakinkan Lin Fan untuk mulai balapan sesegera mungkin. Tanpa diduga Lin Fan sangat ingin balapan, yang justru itulah yang dia inginkan. Oke, ayo pergi ke Jalan Hantu Mosan sekarang. Yun Zi langsung setuju. Yun Zi menyalakan mobil sport dan melaju keluar dari Mo Yun Mansion terlebih dahulu. Lin Fan mengikuti. Ketika Li Guangwei melihat Lin Fan pergi, dia menggertakkan giginya dan mengejarnya. Adik-adik laki-lakinya mengikuti dari belakang dengan saksi. Yun Zi segera berhenti di depan jalan gunung melingkar yang terjal. Mereka menyebut bagian jalan ini Jalan Hantu Mosan yang dinamai dari kata hantu yang menunjukkan betapa berbahayanya jalan ini. Karena jalan ini terjal dan berbahaya, praktis tidak ada kendaraan yang datang ke sini pada malam hari. Sangat cocok untuk generasi kedua ini gunakan untuk balapan, itulah mengapa Li Guangwei dan teman-temannya suka memilih Mo Yun Mansion untuk pertemuan mereka. Lin Fan menghentikan mobilnya dan melihat jalan pegunungan di depannya. Jalan itu memang cukup terjal. Untungnya bagian jalan ini tidak terlalu panjang. Lin Fan cukup puas dengan bagian perjalanan ini. Ini adalah pertama kalinya dia balapan dan dia tidak yakin apakah dia bisa menangani trek yang sulit sehingga jalan gunung yang terjal ini sangat cocok untuknya. Dia dapat menguji apakah keterampilan mengemudi benar-benar sehebat itu. Meskipun dia percaya bahwa sistem tidak akan berbohong kepadanya, dia tetap harus mencobanya agar merasa tenang. Li Guangwei dan timnya juga segera tiba. Mulai dari lampu di depan ini dan kembali ke lampu besar di sana. Siapapun yang kembali ke titik awal pertama akan menang. Yun Zi menjelaskan aturan kepada Lin Fan. Lin Fan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika tidak ada masalah, mari kita mulai. Yun Zi memandang Lin Fan dan berkata. Lin Fan mengangguk dan masuk ke mobil. Pada saat ini Li Guangwei datang. Saudara Fan, bisakah kau membiarkanku pergi bersama? Tidak perlu, tunggu saja di sini. Lin Fan langsung menolak dengan mengatakan bahwa perjalanannya hanya akan memakan waktu beberapa menit. Lin Fan mengendarai mobil ke posisi awal. Seorang gadis seksi datang di antara dua mobil, melepas jaket kulitnya dan melambaikannya di tangannya yang langsung menyebabkan para pria di sebelahnya berteriak. 3, 2, 1. Jaket kulit kecil itu dilempar langsung ke langit. Mobil Lin Fan dan Yun Zi melesat keluar seketika. Keduanya seimbang di jalan datar ini terutama karena ini adalah pertama kalinya Lin Fan mengemudi secepat ini dan dia perlu beradaptasi dengan kecepatan tersebut. Lin Fan dengan cepat beradaptasi dengan kecepatan ini. Percepat, percepat, percepat. Mobil sport Lin Fan langsung menyusul Yun Zi seperti kuda liar. Yun Zi berseru. Apakah kamu akan mati? Anda harus tahu bahwa ada tikungan di depan sehingga dia pun perlu memperlambat laju dan melewatinya. Namun kemudian dia melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Ketika Lin Fan melewati tikungan, dia melakukan drift ekstrim yang indah dan melewati tikungan itu dalam sekejap. Yun Zi terpana ketika dia melihat Lin Fan melewati tikungan. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah sudah selesai sekarang? Ini adalah tikungan yang sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa melewati? Kuncinya adalah melewatinya tanpa melambat sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah yang baru saja terjadi adalah drift ekstrim legendaris? Pasti itu. Kalau tidak, bagaimana bisa semudah ini berbelok? Dia sangat terkejut pada saat ini sehingga napasnya menjadi cepat. Dia menghentikan mobilnya. Dia tidak berencana untuk bersaing lagi, dia mengakui kekalahan. Dia benar-benar terkesan dengan keterampilan mengemudi Lin Fan. Bab 50 masih butuh waktu lama. Li Guangwei tercengang ketika melihat Lin Fan ngedrift melewati tikungan dengan kecepatan maksimum. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia melihat hantu. Ini. Bagaimana ini mungkin?
Apakah ini benar-benar bukan mungkinkah ini? Apakah ini drift ekstrim legendaris? Serangkaian tanda tanya melintas di benaknya. Itu membuatnya merasa sedikit pusing. Terkejut, terkejut, dan terkejut. Adik-adiknya tertegun, mereka belum pernah melihat siapapun berbelok seperti ini sebelumnya. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut dan mata mereka melotot. Ya ampun, Kakak Fan benar-benar hebat. Dia melewati tikungan dengan sangat mudah. Saya selalu memperlambat hingga kecepatan paling lambat sebelum saya berani melewati tikungan ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa saudara Fan bisa melewati tikungan dengan begitu mulus. Ini luar biasa. Kecepatan ini terlalu cepat. Bagaimana bisa melewatinya? Saya mengerti, saudara Fan baru saja menggunakan tikungan drifting ekstrim yang legendaris. Ini sangat keren. Brengsek, kenapa terlihat sangat familiar, ternyata itu adalah drift ekstrim saudara Fan benar-benar luar biasa. Drift ekstrim adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak pembalap mobil profesional. Saudara Fan keren. Lin Fan kembali dengan cepat dan ketika dia melewati Yunzi, dia melihat Yunzi berdiri di pinggir jalan dengan linglung. Namun, dia tidak berhenti dan terus bergerak maju dengan kecepatan konstan. Ya, kecuali percepatan di awal, kecepatannya tetap konsisten sepanjang perjalanan. Tidak ada akselerasi dan tentu saja deselerasi tidak mungkin. Lin Fan dengan cepat kembali ke posisi awal. Lin Fan bertanya kepada Li Guangwei berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Li Guangwei mendengar pertanyaan Lin Fan, dia tergagap. Bukannya dia belum pernah mengalami kejadian besar, hanya saja Lin Fan menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk itu. Waktu tercepatnya membutuhkan waktu 20 menit. Dan Lin Fan hanya butuh 5 menit, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Fan sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, masih butuh waktu lama, jika aku berlari lebih cepat, aku seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 3 menit. Tapi dia tidak punya rencana untuk berlari lagi, mencoba sekali saja sudah. Dia menemukan bahwa balapan itu biasa saja. Ketika Li Guangwei mendengar kata-kata Lin Fan, dia terhuyung dan hampir menjatuh. Apakah kecepatan ini terlalu lambat? Menurut saudara Fan, kecepatannya bisa ditingkatkan. Ini sangat keren. Saat ini mobil Yunzi juga kembali. Li Guangwei melihat Yunzi kembali dan ingin melihat apa yang Yunzi ingin katakan sekarang. Yunzi berjalan menghampiri Lin Fan menggigit bibirnya dan berkata, Kakak Fan. Jika dia kalah, dia harus mengakuinya. Lin Fan menoleh untuk melihat Yunzi melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya lelucon barusan, kamu tidak perlu menjadi adik kecilku. Dia tidak ingin menjadi bos. Dia juga tidak menganggap serius balapan setelah semua yang dia miliki, keterampilan dewa mengemudi. Di mata Lin Fan, keterampilan balap Yunzi kekanak-kanakan seperti seorang anak mengendarai mobil mainan. Setelah Lin Fan selesai berbicara, dia berkata kepada Li Guangwei, kembali. Ketika Li Guangwei mendengar perkataan Lin Fan, dia mengangguk dengan cepat. Lin Fan menyalakan mobil dan melaju menuju Moyun Mansion. Kembali ke villa nomor 9. Lin Fan mengambil sebotol jus dan duduk di sofa. Semua orang berkumpul. Saudara Fan, kamu menggunakan drift ekstrim untuk melewati tikungan tadi, kan? Ya, Lin Fan mengangguk dan berkata, Saudara Fan, kamu sangat hebat. Drifting ekstrim itu. Saudara Fan, saya akan menawari Anda segelas teh sebagai pengganti anggur. Lin Fan mengobrol dengan semua orang untuk sementara waktu dan menemukan bahwa perkumpulan generasi kedua ini biasa-biasa saja. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah larut, jadi dia bangkit. Ketika semua orang mendengar bahwa Lin Fan akan pergi, mereka semua berdiri untuk mengantarnya. Baru setelah Lin Fan pergi, semua orang kembali ke villa. Lin Fan langsung kembali ke villa Haitian nomor 1. Setelah kembali ke villa, Lin Fan tidak sabar untuk pergi ke ruang kerja. Ada 2 dokumen di atas meja. Salah satunya adalah informasi relevan tentang gedung Liu Cheng Jinding. Yang lainnya adalah informasi relevan tentang Hotel Liu Cheng Riverside. Lin Fan melihat informasi di tangannya dan senyum puas muncul di wajahnya. Sekarang kekayaan bersihnya telah mencapai 13 miliar. 13 tujuan kecil, dia seolah melihat 20 tujuan kecil melambai padanya. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu dan berjalan menuju kamar tidur. Kembali ke kamar tidur. Setelah membersihkan diri, Lin Fan pergi tidur, memeriksa ponselnya sebentar, mematikan lampu, dan pergi tidur. Keesokan harinya, Lin Fan bangun begitu hari mulai terang. Tidak ada yang namanya tidur larut. Lin Fan berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, aku duduk di tempat tidur dan membuka panel virtual system. Ketika Lin Fan melihat barang-barang obral kilat 1 yuan hari ini, dia tertegun sejenak. 1 yuan untuk 1 kilogram dahongpao generasi kedua asli. 2 kartu cashback 10x seharga 1 yuan masing-masing dengan batas maksimum 50 juta. Ini. Wow, sistem ini luar biasa. Ini adalah dahongpao generasi kedua yang asli, ini benar-benar barang bagus. Jangan berpikir bahwa karena ini adalah dahongpao generasi kedua, itu biasa saja. Anda salah. Justru sebaliknya, bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Cita rasa dahongpao generasi kedua yang asli paling mendekati pohon induk. Sekarang tidak perlu memikirkan dahongpao pohon induk.
3 pohon induk telah dilindungi dengan ketat dan pemetikan tidak diperbolehkan. Sekarang setelah generasi kedua Da Hongpo yang asli muncul, pasti akan dibeli oleh tokoh-tokoh besar dengan segala cara yang ampuh dan sulit untuk jatuh ke tangan orang biasa. Bahkan beberapa orang kaya pun tidak bisa mendapatkannya tanpa koneksi yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa barang obral kilat 1 yuan dari sistem hari ini sebenarnya adalah Da Hongpo generasi kedua yang asli. Kuncinya tetap 1 kilogram. 1 kilogram adalah 1 kilogram. Beberapa orang kaya akan sangat senang jika mereka bisa mendapatkan 20 atau 50 gram. Tapi sistem langsung memberinya 1 kilogram. Lumayan sekali. Sekarang di pasar sekunder, harga 1 gram Da Hongpo generasi kedua asli telah digembar-gemborkan hingga 20.000 yuan. Kuncinya adalah mereka langsung habis terjual begitu muncul. Meskipun uangnya tidak banyak, 1 kilogram miliknya hanya bernilai 20 juta, kuncinya adalah kelangkaannya. Aku bisa membawakan beberapa untuk ayahku ketika aku pulang nanti. Lin Fan bergumam. Lin Fan melihat barang obral kilat 1 yuan yang kedua. 2 kartu cashback 10x masing-masing dengan batas maksimum 50 juta. Jangan berpikir hanya 10 kali itu terlalu sedikit. Cukup banyak. Kamu harus tahu bahwa Lin Fan hanya perlu mengeluarkan 10 juta untuk mendapatkan 100 juta. 100 juta. Itu adalah tujuan kecil lainnya. Nilainya telah meningkat sedikit. Lumayan, sangat bagus. Beli semuanya. Lin Fan berkata tanpa ragu. Suara sistem selamat kepada host atas keberhasilan pembelian. Kartu uang kembali 10x telah ditempatkan di ransel sistem. Da Hongpo generasi kedua yang asli telah ditempatkan di ruang belajar villa. Lin Fan mendengar suara sistem, memakai sepatunya dan berlari menuju ruang belajar. Benar saja, ada sebuah kotak kecil di lantai ruang belajar. Buka kotaknya dan Anda akan melihat banyak kaleng timah kecil yang indah di dalamnya. Lin Fan menghitung dan menemukan ada tepat 20 kaleng timah. Itu berarti setiap kaleng timah berisi tepat 50 gram Da Hongpo generasi kedua asli. Lin Fan melihat kaleng di tangannya dan merasa kagum. Siapa sangka bahwa setoples teh kecil seperti itu bisa bernilai jutaan. Begitu saya membuka toples, semburan aroma menerpa hidung saya. Baunya sangat enak. Lin Fan mengambil sekaleng dan berjalan keluar. Dia bersiap untuk membuat secangkir untuk dirinya sendiri. Letakkan teh dan tuangkan. Lin Fan memegang cangkir teh dengan lembut, mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya, lalu menyesapnya sedikit. Lumayan. Bahkan dia yang tidak tahu banyak tentang teh pun berpikir rasanya enak yang menunjukkan bahwa teh ini memang enak. Bab 51 kaleng teh ini untukmu. Setelah Lin Fan selesai minum teh, dia melihat waktu. Dia punya banyak waktu, jadi dia berencana untuk berjalan-jalan di sekitar villa. Dia belum mengenal lingkungan sekitar setelah pindah ke villa itu. Lin Fan berjalan keluar dari villa. Dia melihat villa-villa lain tidak jauh dari sana dan pertama-tama dia melihat bahwa area villa-villa ini jauh lebih kecil daripada miliknya. Layak menjadi raja villa, ukurannya pas. Lin Fan berjalan maju di sepanjang jalan setapak. Pada saat ini Anda akan bertemu dengan beberapa pelari di jalan, baik tua maupun muda. Langkah Lin Fan tidak cepat juga tidak lambat. Tak lama kemudian sebuah gunung rendah terlihat. Gunung itu tidak tinggi dan bahkan seorang lelaki tua pun bisa mendakinya. Melewati kaki gunung, Anda dapat mendengar burung-burung bernyanyi di pegunungan. Tarik napas dalam-dalam dan kamu bisa merasakan sedikit rasa manis di udara. Lin Fan berjalan-jalan di sekitar bukit untuk sementara waktu. Lingkungan hijau di sini sangat bagus, tidak heran villa-villa di sini sangat mahal. Lin Fan berjalan-jalan sebentar dan bersiap untuk kembali. Saat kami mendekati villa, kami melihat seorang lelaki tua duduk di tanah beristirahat tidak jauh dari sana. Lin Fan berjalan maju dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Orang tua, ada apa denganmu?" Pria tua itu tampak berusia 70-an dengan rambut yang mulai beruban. Pria tua itu menutupi perutnya dengan satu tangan, melambaikan tangan yang lain, dan berkata, "Terima kasih anak muda, saya baik-baik saja. Saya hanya merasa nyeri di samping. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat." Lin Fan membuka pintu villa dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan pria tua itu pergi ke villanya untuk beristirahat. Lagi pula orang tua ini juga salah satu tetangganya. Ini adalah kawasan villa dan orang lain tidak diperbolehkan masuk sembarangan. Orang tua ini pasti tinggal di villa dekat sini. "Pak tua, biar saya bantu masuk dan beristirahat sebentar. Minum secangkir teh panas akan membantu Anda segera pulih." Lin Fan berjalan mendekati pria tua itu dan berkata. Pria tua itu memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Fan masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan merepotkanmu." Lin Fan berjalan mendekat ke pria tua itu dan membantunya ke ruang tamu villa dan duduk di sofa. Dia mengeluarkan Da Hongpo generasi kedua asli yang baru dibuka dari ruang teh. Keluarkan daun teh, masukkan ke dalam cangkir teh dan tuangkan air panas. Tiba-tiba aroma teh menyerbak ke dalam ruangan. Orang tua itu menatap Lin Fan sambil tersenyum dan berpikir bahwa Lin Fan adalah seorang pemuda yang benar-benar baik. Sebagai jurumudi perusahaan bernilai multimiliar dolar, dia memang memiliki visi. Bersikap sopan dan penuh kasih sayang.
Mereka tidak sombong dan mendominasi seperti generasi kedua orang kaya itu. Sangat tenang, Dia cukup cocok untuk cucu perempuan saya. Pria yang lebih tua itu semakin menyukainya. Lin Fan menyerahkan cangkir teh kepada pria tua itu. Terima kasih, pria tua itu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Namun, ketika dia mengambil cangkir teh dan hendak meminumnya, dia tertegun. Mulutnya perlahan terbuka, matanya membelalak tak percaya. Ini adalah warna ini. Aroma ini. Apakah ini dah hongpao generasi kedua? Itu tidak mungkin salah, sama sekali tidak mungkin. Dia meminta 20 gram dah hongpao generasi kedua kepada seorang teman lama dulu. Tapi aku sudah selesai meminumnya sejak lama. Dia tidak bisa melupakan rasa itu. Dia mencoba mendapatkan lebih banyak dengan meminta bantuan dari koneksinya, tetapi itu tidak semudah itu. Segera setelah teh ini muncul, teh ini dibeli oleh orang yang sangat penting. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa minum teh ini lagi dalam hidup ini. Dia tidak menyangka akan minum teh ini di rumah Lin Fan hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget, adik kecil, apakah ini dah hongpao generasi kedua? Dia tidak menyadari bahwa bahkan sapaannya pun berubah dari anak muda menjadi adik kecil. Lin Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka orang tua itu ternyata seorang ahli. Ya, ini adalah dah hongpao generasi kedua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, lelaki tua itu perlahan memasukkan cangkir teh ke mulutnya dengan tangan gemetar. Dia menyesap sedikit. Rasanya itu. Orang tua itu berkata dengan gembira. Dia sudah lama merindukan rasa ini dan bermimpi untuk mencicipinya lagi. Lin Fan tidak terkejut mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Siapapun yang mampu tinggal di villa mewah pasti bernilai banyak uang, jadi tidak mengherankan jika dia telah minum dah hongpao generasi kedua. Orang tua itu dengan hati-hati menghabiskan secangkir teh. Saya tidak tahu apakah itu karena tehnya atau karena saya terkejut dengan dah hongpao generasi kedua. Perutnya tidak sakit lagi. Orang tua Tang Yuzu, aku ingin tahu siapa namamu adik kecil. Tang Yuzu meletakkan cangkir teh dan bertanya sambil tersenyum. Saya Tuan Tang, nama saya Lin Fan, kata Lin Fan cepat. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Xiao Fan. Xiao Fan, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu orang tua, aku ragu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Tang Yuzu menatap Lin Fan dan berkata dengan sedikit malu. Tidak ada jalan keluar karena dia terlalu terobsesi dengan dah hongpao generasi kedua ini. Tuan Tang, mohon beritahu saya. Lin Fan berkata langsung, dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang ingin Tang Yuzu katakan kepadanya. Xiao Fan, saya ingin tahu apakah kamu masih memiliki dah hongpao generasi kedua ini. Jika lebih, bolehkah saya membeli beberapa orang tua? Saya tidak butuh banyak orang tua, 20 gram, 10 gram juga boleh. Tang Yuzu merasa sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan memohon seorang junior untuk membelikannya sesuatu. Dia berpikir bahwa Lin Fan tidak akan memiliki terlalu banyak. Bagaimanapun, teh ini terlalu langka jadi dia tidak berani berharap terlalu banyak. Dia akan puas dengan 10 atau 20 gram. Lin Fan bertanya-tanya ada apa, dia masih punya cukup banyak teh. Tuan Tang, mohon tunggu sebentar. Lin Fan berdiri dan berjalan menuju lantai 2 dan segera turun dengan membawa sekaleng dah hongpao generasi kedua yang belum dibuka di tangannya. Tuan Tang, ini untukmu. Lin Fan menyerahkan toples itu kepada Tang Yuzu. Tang Yuzu mengambil stoples itu dan memegangnya dengan hati-hati karena takut akan jatuh ke tanah dan pecah. Stoples ini harus berisi setidaknya 50 gram. Xiao Fan, terima kasih. Berikan saya nomor rekening dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Tang Yuzu berkata dengan cepat. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sudah menjadi takdir saya bertemu dengan Tuan Tang. Kaleng teh ini untuk Anda, Tuan Tang. Meskipun dia tidak tahu apa yang Tang Yuzu lakukan, identitasnya pasti tidak sederhana. Memberi sekaleng teh untuk berteman dengan seseorang tidak akan pernah menjadi kerugian. Tang Yuzu terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Kamu harus tahu bahwa kaleng teh ini harganya setidaknya 1 juta. Bagaimana bisa dia memberikannya begitu saja kepada seseorang yang baru dikenalnya kurang dari 1 jam? Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Semakin dia melihat Lin Fan, semakin dia merasa bahwa Lin Fan tidak sederhana. Dia merenung sejenak, mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Fan. Xiao Fan, aku terburu-buru keluar dan tidak membawa hadiah apapun, jadi aku akan memberimu liontin giok ini. Lin Fan juga terkejut ketika dia melihat liontin giok di tangan Tang Yuzu. Liontin giok ini jelas giok tua dan kualitasnya sangat bagus. Giok baru dengan kualitas seperti ini tidak akan kurang dari 2 juta sekarang, belum lagi giok tua dari beberapa dekade lalu, harganya setidaknya 2 kali lipat. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata menolak, Tuan Tang, tidak perlu melakukan ini. Dia bisa melihat bahwa Tang Yuzu sangat berhati-hati dengan liontin giok ini dan memainkannya setiap hari, jika tidak, liontin itu tidak akan memiliki patina yang seragam seperti itu. Dia juga dengan tulus ingin berteman dengan Tang Yuzu, jadi tentu saja dia tidak akan menerima liontin giok dari Tang Yuzu. Melihat Lin Fan bertekad untuk tidak menerimanya, Tang Yuzu segera berhenti tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Fan, apakah kamu meremehkan aku, seorang lelaki tua? Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku juga tidak menginginkan teh.
Bab 52, apakah kamu Yun Ziyi? Melihat Tang Yuzu sudah mengatakan begitu banyak, Lin Fan merasa tidak masuk akal untuk menolak lagi. Terima kasih, Tuan Tang. Lin Fan tidak menolak lagi, mengambil liontin giok itu dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Senyum segera merekah di wajah Tang Yuzu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi Pak Tua, aku tinggal di villa nomor 6. Datang dan bermainlah saat ada waktu. Tang Yuzu berkata sambil tersenyum lalu berdiri untuk pergi. Oke, aku akan mengunjungi kamu ketika... Lin Fan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Dia mengirim Tang Yuzu keluar dari villa. Lin Fan kembali ke villa memeriksa waktu mengambil kunci mobil di atas meja dan berjalan menuju garasi. Setelah suara gemuruh besar dari mesin mobil sport itu bergegas keluar dari villa. Lin Fan tiba di sekolah memarkir mobilnya di tempat parkir sekolah dan berjalan menuju asrama. Ketika saya kembali ke asrama, saya mendapati bahwa ketiga teman sekamar saya masih tertidur. Bangun, kalian akan terlambat. Lin Fan mengeluarkan satu set seragam pelatihan militer baru dan berganti pakaian sambil berbicara. Untungnya saya memesan 2 set seragam pelatihan militer. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa seragam pelatihan militer itu berbau keringat. Ketiga teman sekamar itu bangun dengan cepat. Kecepatan itu sangat cepat. Jika kamu berpartisipasi dalam lomba lari 100 meter, kamu mungkin akan memenangkan hadiah. Lin Fan mengambil pakaian yang telah dia lepas ke ruang cuci, melemparkannya ke mesin cuci, menggesek kartunya, dan mulai mencuci pakaian. Dengan begini, kamu bisa langsung menjemurnya saat kembali siang nanti. Lin Fan dan 3 teman sekamarnya datang ke taman bermain dan hampir terlambat. Dengan kedatangan instruktur, hari baru pelatihan militer secara resmi dimulai. Akhirnya waktunya untuk istirahat. Alangkah baiknya jika bisa menikmati es krim kon saat ini. Seorang teman sekelas berbaring di tanah melihat langit dan mengerutkan bibirnya yang kering. Sialan, permintaanmu terlalu tinggi, kamu juga mau es krim, aku akan puas jika hanya punya sebotol air es. Seorang teman sekelas menghela nafas sambil memegang air panas di tangannya. Oh, pelatihan militer ini sangat sulit untuk dijalani, kuharap ini akan segera berakhir. Setelah pelatihan militer selesai, aku akan pergi ke toko es krim Kota Barat dan membeli cinta pertama rasa stroberi untuk memanjakan diriku sendiri. Berhenti bicara, aku sudah sedikit serakah. Kudengar toko es krim di Kota Barat sangat populer. Semakin hari semakin banyak orang yang mengantre. Seorang teman sekelas laki-laki berseru. Keempat tua, apakah kamu pernah mengajak Nona Tang ke toko es krim Kota Barat untuk makan es krim? Bagaimana rasanya? Apakah seenak yang mereka katakan di internet? Bos Zhang Ziqiang menatap Lin Fan dan bertanya dengan penuh harap. Dia merasa karena Lin Fan memiliki hubungan dengan Tang Luobing, makan es krim adalah suatu keharusan, jadi mereka harus mengunjungi toko es krim terkenal di internet di Kota Barat. Lin Fan bingung dengan pertanyaan Zhang Ziqiang. Saya tidak terlalu suka makanan manis. Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan hubungannya dengan Tang Luobing. Karena ketiga teman sekamarnya tidak mempercayainya setelah dia menjelaskannya, tidak perlu membuang-buang tenaga. Oh Old Four, ini semua salahmu. Hanya karena kamu tidak suka makanan manis, kamu tidak mengajak Nona Tang makan. Kamu terlalu egois. Kakak kedua Li Muyang berkata dengan benar. Betul Lao Si, jika kamu melakukan ini, aku hanya akan membencimu. Kakak ketiga Wang Ziong memandang Lin Fan dengan jijik. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Lin Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia hanya tidak terlalu suka makanan manis? Kenapa aku merasa seperti telah melakukan kejahatan keji dan ditinggalkan oleh semua orang? Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan ketiga orang ini. Pintu masuk ke taman bermain. Seorang wanita muda yang cantik muncul di tepi taman bermain. Dia mengenakan jaket kulit kecil di atas rok kulit kecil di bagian bawah dan sepasang sepatu kulit panjang di kakinya. Rambut sebahu berwarna merah anggurnya bergoyang saat dia berjalan dan wajahnya yang lembut dirias tipis. Dia tinggi dan memiliki sosok tubuh yang proporsional. Orang yang datang tidak lain adalah Yun Ziyi. Ya Tuhan, gadis ini sangat menarik. Bu, aku jatuh cinta. Dari mana datangnya wanita peri ini? Dia sangat keren. Wanita muda ini benar-benar cantik di sekolah. Menurutku dia tidak lebih buruk dari si cantik sekolah Tang. Lihat-lihat adik perempuan kecil itu datang ke arahku, datang ke arahku. Halo teman sekelas Lin Fan, ada di kelas mana? Yun Ziyi bertanya kepada seorang teman sekelas laki-laki sambil. Ketika teman sekelas laki-laki itu melihat senyum Yun Ziyi, dia tertegun sejenak. Senyum Yun Ziyi benar-benar cantik dan menawan. Bagaimana bisa ada wanita muda yang begitu menawan? Melihat pihak lain terdiam, Yun Ziyi dengan cepat bertanya teman sekelas. Siswa laki-laki itu kembali sadar, menyeka air liur dari sudut mulutnya, menunjuk ke arah kelas Lin Fan dan berkata dengan terbata-bata. Ketua Regu Lin di kelas keuangan 2 di sana. Terima kasih teman sekelas. Yun Ziyi tersenyum dan berterima kasih kepada teman sekelas pria itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju arah kelas Lin Fan. Hei, dia tersenyum padaku lagi. Dia sangat menawan. Teman kelas laki-laki itu berkata dengan senyum bodoh. Saya kembali sadar orang itu sudah pergi jauh.
Saya tidak menyangka gadis secantik itu akan datang menemui Komandan Regulin. Komandan Regulin memang hebat. Ketua tim Lin memang idola saya, dia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik sepanjang waktu, saya sangat iri. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi apa yang dipegang oleh wanita muda itu tampaknya adalah sebuah lemari. Yang ingin Anda katakan adalah anak laki-laki yang mengajukan pertanyaan itu membuka matanya lebar-lebar. Ya, saya pikir itu air es atau es krim. Sialan, pemimpin Regulin ini sangat hebat. Si cantik Tang mengirim semangka sebelum sekolah dan sekarang wanita kelas atas mengirim es krim. Ini akan menggemparkan dunia. Yun Ziyi melihat Lin Fan duduk di tanah dan berjalan mendekat dengan cepat. Lin Fan menatap wanita muda yang tiba-tiba muncul di depannya dengan sedikit bingung, tetapi dari sorot mata wanita muda itu, sepertinya dia mengenalnya. Dia menatap wanita muda itu dengan saksama. Mengapa gaya berpakaian ini terlihat begitu familiar? Apakah kamu Yun Ziyi? Lin Fan bertanya ragu-ragu. Halo, Kak Fan. Yun Ziyi berkata dengan gembira ketika dia mendengar Lin Fan mengenalinya. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Yun Ziyi, dia akhirnya memastikan bahwa wanita muda di depannya adalah Yun Ziyi. Tetapi penampilannya sangat berbeda dari kemarin sehingga dapat digambarkan sebagai perbedaan dunia. Riasan smoky kemarin sudah hilang. Rambut warna-warni kemarin telah berubah menjadi rambut sebahu berwarna burgundi. Dia benar-benar telah banyak berubah, bisa dibilang dia adalah orang yang berbeda. Kenapa kamu di sini? Lin Fan bertanya dengan sedikit kebingungan. Aku di sini untuk membawakan es krim untuk Kakak Fan. Kakak Fan, kamu pasti lelah setelah pelatihan militer. Makanlah es krim untuk menghilangkan dahaga. Aku membeli ini di toko es krim Kota Barat. Semua orang bilang es krim di sana enak. Saya tidak tahu rasa apa yang kamu suka. Ini rasa original, ini rasa stroberi, ini rasa coklat, ini. Yun Ziyi membuka lemari es kecil dan berbicara sambil mengeluarkan barang-barang. Semua orang di sekitar tercengang ketika mendengar kata-kata Yun Ziyi. Mulut mereka terbuka lebar, mata mereka bulat, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu di sini untuk memberikan es krim kepada Ketua Regulin? Apakah ini es krim terkenal dari toko es krim West City? Rasa original. Rasa stroberi. Rasa coklat. Apakah ini yang semua rasa ada di dalamnya? Pemimpin Regulin sangat hebat. Kami berdua adalah mahasiswa baru, jadi kenapa Ketua Regulin? Iri, dan tetap iri. Bab 53 tidak apa-apa, cukup manis. Lin Fan menatap es krim yang dikeluarkan Yun Ziyi. Meskipun kulitnya cukup tebal, dia merasa sedikit malu saat ini. Lagi pula, ada begitu banyak mata yang menonton. Itu membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Simpan semua ini. Pergi dari sini sekarang. Lin Fan dengan cepat menghentikan Yun Ziyi mengambil es krim itu. Dia takut menyinggung masyarakat dan dipukuli. Saudara Fan makan satu saja, yang lain sudah lama mengantre untuk membelinya. Yun Ziyi menatap Lin Fan dan berkata dengan cemberut. Lin Fan merasa sakit kepala. Kenapa nona muda ini seperti ini? Katakan padaku, apa yang kau inginkan dari... Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan menjanjikanmu. Lin Fan berkata sambil menggosok pelipisnya. Dia tidak percaya bahwa Yun Ziyi begitu baik untuk mengiriminya es krim. Ketika Yun Ziyi mendengar kata-kata Lin Fan, wajahnya langsung tersenyum. Saudara Fan, kamu pasti bisa melakukannya. Jangan menjilatku, langsung saja ke intinya. Lin Fan tidak tega berbicara dengan Yun Ziyi di sini. Apa kamu tidak melihat mata yang menatapnya itu? Meskipun sekarang hanya ada mata yang iri, siapa tahu jika itu akan berubah menjadi kecemburuan dan kebencian dalam sekejap. Aku ingin Kakak Fan mengajariku drifting ekstrim, kata Yun Ziyi tentang tujuan sebenarnya. Dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan bagaimana cara membuat Lin Fan setuju untuk mengajarinya drifting ekstrim. Akhirnya dia mendapatkan ide tentang rencana es krim kecantikan. Di pagi hari dia meminta adik laki-lakinya untuk mengantre es krim sementara dia menata rambutnya. Efeknya memang bagus. Tidak sia-sia dia sudah memikirkannya masak-masak. Drift ekstrim Lin Fan benar-benar keren. Jika dia bisa mempelajari drifting ekstrim, dia yakin keterampilan balapnya akan mampu mencapai level yang lebih tinggi. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Apakah perlu melakukan ini untuk mempelajari drift ekstrim? Gadis ini bekerja terlalu... Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan membuka kode QR. Pindai kode QR untuk menambahkan saya sebagai teman. Saya akan menghubungi Anda ketika saya punya waktu. Ketika Yun Ziyi mendengar kata-kata Lin Fan, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR untuk menambahkannya sebagai teman. Dia melihat bahwa dia akhirnya berhasil menambahkan Lin Fan sebagai temannya dan dia tersenyum bahagia sambil memegang ponselnya. Berhenti menyeringai dan bawa ini pergi sekarang. Lin Fan berkata dengan tidak senang kepada Yun Ziyi yang bodoh. Yun Ziyi berjongkok dan mulai membersihkan, mengambil es krim stroberi dan menyerahkannya kepada Lin Fan. Kakak Fan, ambil saja satu. Aku benar-benar mengantri lama untuk membeli ini. Lin Fan tahu bahwa jika dia tidak menerima es krim hari ini, Yun Ziyi akan tetap di sini untuk waktu yang lama. Lin Fan mengambil es krim itu, melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, pergi sekarang." Kak Fan, sampai jumpa. Yun Ziyi berdiri dan berkata kepada Lin Fan sambil tersenyum.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia telah mencapai tujuannya datang ke sini, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Fan menghela napas lega ketika melihat Yun Zi akhirnya pergi. Dia memasukkan es krim ke dalam mulutnya. Kamu tahu apa yang... Old For, apakah es krimnya enak? Bos Zhang Ziqiang datang ke sisi Lin Fan tanpa tahu kapan. Tidak apa-apa, cukup manis. Lin Fan mengangguk dan berkata dengan... Old For, katakan padaku, apakah kamu berselingkuh dengan wanita lain di belakang School Beauty Tang? Kakak kedua, Li Muyang, mendekat dan bertanya dengan mata terbelalak. Old For, kamu tidak boleh ragu-ragu. Si cantik sekolah Tang sangat baik padamu. Jika kamu mengecewakannya, aku benar-benar akan meremehkanmu. Kakak ketiga, Wang Ziyong, juga datang. Lin Fan memandang ketiga orang itu dan berkata dengan tidak senang. Kakak senior Tang dan aku hanyalah teman biasa. Kedua, tidak ada pertanyaan tentang merasa menyesal. Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan ketiga orang ini dan duduk untuk makan es krim. Istirahat segera berakhir dan pelatihan militer dilanjutkan. Pagi berlalu dengan cepat. Setelah makan malam, Lin Fan kembali ke asrama dan menggantung pakaiannya. Hampir saja mau istirahat. Saat ini konselor Murong Sue mengiriminya pesan yang memintanya untuk memberitahu para siswa untuk berkumpul di ruang kelas 312 pada pukul 1. Lin Fan hanya bisa duduk dan mulai memberitahu semua orang di grup untuk berkumpul di ruang kelas 312. Lin Fan bangun dari tempat tidur mengenakan pakaiannya dan berkata kepada ketiga teman sekamarnya, mari kita pergi ke ruang kelas 312. Old For, apa yang instruktur ingin kita lakukan? Bisakah kau memberitahu kami? Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Fan melirik Zhang Ziqiang, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Bos, ayo pergi, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Kakak kedua Li Muyang mendesak. Mereka berempat pergi menuju ruang kelas 312. Ruang kelas 312. Lin Fan dan ketiga temannya tiba di ruang kelas dan mendapati bahwa konselor Murong Sue sudah tiba. Mereka berempat menyapa Murong Sue dan mencari tempat untuk duduk. Segera orang-orang tiba satu demi satu. Murong Sue melihat bahwa semua orang ada di sana. Ahem. Dia batuk ringan dan kerumunan segera terdiam. Oke, biarkan aku bicara sekarang. Saya menerima pemberitahuan dari sekolah pagi ini bahwa sekolah akan mengadakan kompetisi kaligrafi dan setiap kelas diharuskan untuk menyerahkan setidaknya 2 karya. Karya tersebut harus diserahkan hari ini. Siswa yang pandai kaligrafi dapat berpartisipasi aktif. Setelah Murong Sue selesai berbicara, dia mulai membentangkan kertas nasi yang dibawanya di podium. Dia mengeluarkan kuas tinta dan batu tinta dan meletakkannya di atas. Ketika Meng Sicheng yang berada di antara penonton mendengar perkataan Murong Sue, matanya tiba-tiba berbinar. Ketika dia masih kecil, keluarganya memaksanya untuk belajar kaligrafi. Saat itu, dia mengeluh setiap hari dan bahkan ingin menyerah. Namun sekarang tampaknya semua kerja keras itu sepadan. Ini tidak akan berguna hari ini. Sekarang saatnya dia untuk mengambil tindakan. Dia tercekik di bawah tekanan Lin Fan dan sekarang akhirnya waktunya baginya untuk melakukan komebak. Selama dia memenangkan hadiah dalam kompetisi kaligrafi, dia percaya bahwa Su Ruiwen, si cantik di kelas, akan memandangnya secara berbeda dan memiliki kesan yang lebih. Cari kesempatan untuk pergi makan malam, berbelanja, dan menonton film. Maka semuanya akan baik-baik saja, kan? Dia penuh percaya diri saat ini, karena bagaimanapun juga kaligrafi adalah keahliannya. Dia tidak percaya bahwa kaligrafi Lin Fan lebih baik darinya. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas memperlihatkan senyum percaya diri di wajahnya. Murong Sue sudah siap, tetapi mendapati tidak ada teman sekelas yang naik. Dia melihat para siswa di antara penonton dan bertanya. Semuanya cepat, jangan malu-malu pada saat seperti ini. Meng Sicheng melihat tidak ada yang naik dan melirik Lin Fan tidak jauh dari sana. Seperti yang saya duga, Lin Fan sama sekali tidak tahu kaligrafi. Dia sangat bangga dalam hatinya dan dia seolah-olah mendengar sorakan hangat dari teman-teman sekelasnya. Dia berdiri dengan percaya diri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Guru, saya sudah berlatih kaligrafi sejak kecil jadi saya bisa menulis sebuah karya kaligrafi sebagai entry kompetisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Meng Sicheng, teman-teman sekelas langsung melihat ke arah Meng Sicheng. Saya tidak menyangka bahwa Lao Meng telah berlatih kaligrafi sejak kecil. Dia benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyadari bahwa Lao Meng memiliki bakat ini. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Jika Lao Meng memenangkan hadiah, saya pasti akan membiarkan Lao Meng mentraktir kita. Meng Sicheng ternyata bisa menulis kaligrafi yang luar biasa sekarang setelah saya perhatikan baik-baik Meng Sicheng, saya rasa dia tidak jelek. Kalau dilihat seperti ini, Meng Sicheng memang cukup tampan. Meng Sicheng mendengarkan diskusi di bawah, senyumnya melebar dan dia berjalan menuju podium dengan percaya diri. Bab 54 Sersan Lin, kenapa kamu tidak naik dan menulis kaligrafi? Murong Sue dengan cepat menyerahkan tempatnya. Meng Sicheng mengambil kuas di sebelahnya, berpikir sejenak, dan mulai menulis di atas kertas goresan demi goresan. Jika kamu tidak bekerja keras saat muda, kamu akan menyesalinya saat tua. Berhenti menulis.
Murong Sue melihat kata-kata yang ditulis oleh Meng Sicheng dan mengangguk. Itu terlihat sangat bagus dan cukup standar. Dia menggantung kaligrafi Meng Sicheng di papan tulis agar semua teman sekelas bisa melihatnya. Ketika teman-teman sekelas melihat tulisan tangan Meng Sicheng, mereka langsung mulai berbicara. Sial, tulisan tangan Lao Meng sangat indah, terlihat seperti dicetak oleh komputer. Jauh lebih baik daripada coretan saya. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyadari bahwa Lao Meng benar-benar mampu. Keren. Tadi aku pikir Lao Meng hanya pamer tapi aku tidak menyangka dia begitu keren. Aku terlalu berpikiran sempit. Aku tidak menyangka tulisan tangan Meng Sicheng begitu bagus. Aku menemukan bahwa dia juga menjadi lebih tampan. Apa maksudmu dengan tampan? Aku bilang Meng Sicheng sangat tampan. Sekarang kaligrafinya sangat bagus. Dia hanyalah seorang anak harta karun. Ketika Meng Sicheng mendengar diskusi teman-teman sekelasnya di bawah, senyum puas muncul di wajahnya. Dia melihat Su Ruiwen si cantik di kelas dan melihat bahwa Su Ruiwen memperhatikan tulisannya yang membuatnya semakin bersemangat. Dia mengambil langkah besar lainnya menuju kesuksesan. Dia melihat Lin Fan dan menemukan bahwa Lin Fan sama sekali tidak memperhatikan kata-katanya tetapi bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk. Dia tiba-tiba merasa bahwa penglihatannya menjadi sempit. Apa gunanya membandingkan diri Anda dengan seseorang yang tidak mengerti kaligrafi? Pada saat ini dia tidak lagi menganggap Lin Fan serius dan benar-benar sombong. Dia seolah mendengar sorak-sorai para gadis di antara penonton dan melihat mata Su Ruiwen yang mengagumi. Murong Sue berkata kepada Meng Sicheng, kamu turun duluan. Setiap kelas membutuhkan 2 karya, tetapi sekarang hanya ada 1 dan 1 karya lagi dibutuhkan. Meng Sicheng tersenyum dan berkata, baik, guru. Dia kembali ke tempat duduknya dengan senyum di wajahnya seperti seorang jenderal yang menang. Siswa mana yang ingin maju dan menulis kaligrafi? Murong Sue melihat para siswa di bawah dan bertanya. Teman-teman sekelas, kalian melihatku dan aku melihat. Saat ini, primadona kelas Su Ruiwen tiba-tiba berkata. Ketua tim Lin, mengapa kamu tidak maju dan menulis kaligrafi? Dalam benaknya, dia berpikir Lin Fan itu sempurna. Lin Fan tidak hanya bermain gitar dengan baik dan bernyanyi dengan indah, tetapi dia juga bisa bermain drum. Dia percaya bahwa kaligrafi Lin Fan pasti sangat bagus juga. Ketika Murong Sue mendengar lamaran Su Ruiwen matanya tiba-tiba berbinar. Ketika Lin Fan datang kepadanya kemarin untuk mengatur penerimaan sekolah siang, dia melihat tulisan tangan Lin Fan dengan matanya sendiri dan itu memang sangat bagus. Jika Su Ruiwen tidak mengingatkannya, dia pasti sudah melupakan hal ini. Lin Fan, jangan sembunyikan ketidakmampuanmu sekarang. Demi kehormatan kelas, kamu sebagai ketua kelas harus menjadi orang pertama yang bergegas maju. Murong Sue menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Ketika Meng Sicheng melihat bahwa Su Ruiwen benar-benar menyarankan agar Lin Fan maju dan menulis kaligrafi, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia masih berpikir tentang bagaimana membuat Lin Fan terlihat buruk dan menyoroti kehebatannya. Ternyata aku dan Su Ruiwen sejalan. Dia berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Jika Lin Fan menolak untuk naik dan menulis, Su Ruiwen pasti akan kecewa dan kemudian status Lin Fan di hati Su Ruiwen pasti akan menurun. Jika Lin Fan setuju, itu akan lebih baik lagi. Tulisan Lin Fan pasti tidak akan sebaik tulisannya. Kemudian, selama Su Ruiwen membuat perbandingan, bayangan Lin Fan di hatinya pasti akan memudar dan bayangannya pasti akan terangkat di hati Su Ruiwen. Dia merasa sangat bangga sekarang. Tonton acaranya dan makan melon. Dia percaya bahwa kesuksesannya sudah dekat. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Murong Sue, dia tidak punya pilihan selain berdiri. Murong Sue telah menuduhnya dengan tuduhan yang begitu besar dan tidak masuk akal baginya untuk tidak berdiri. Lin Fan akan naik dan hanya menulis 2 kata untuk menghadapinya. Dia sudah cukup menjadi sorotan dan tidak perlu baginya untuk pamer lagi. Apakah seseorang yang menduduki daftar pencarian populer kampus setiap hari peduli untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kaligrafi kecil? Lin Fan tentu saja tidak akan mengakui bahwa tidak ada manfaatnya. Lin Fan mengangkat kakinya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba membeku. Pada saat ini suara sistem terdengar. Lepaskan tugas. Sebagai seorang Taipan masa depan tidak perlu mundur ketika saatnya menunjukkan kekuatanmu, jangan pernah menyerah, pamerkan kaligrafimu yang indah dan kejutkan semua orang. Terima misi ini dan dapatkan hadiah 100 ekuitas perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Sistem, apakah kamu cacing gelang di perutku? Ini adalah ritme yang harus saya hindari dari sorotan. Tapi saya menyukainya. Saya harap akan ada lebih banyak tugas seperti ini di masa depan. Lin Fan menghela napas. Hadiah kali ini benar-benar menggoda. Perusahaan media Liu Cheng Jinmang adalah salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebriti internet teratas di Liu Cheng. Valuasi saat ini sekitar 1 miliar. 10 gol kecil. Sistem ini sangat keren. Selama Lin Fan menyelesaikan tugas ini, kekayaan bersihnya akan langsung memasuki jajaran miliarder. Meskipun saya tidak bisa masuk ke daftar orang kaya Liu Cheng, ini tetap merupakan pencapaian kecil. 20 target kecil telah diselesaikan, apakah 100 target kecil masih jauh?
Lebih penting lagi, perusahaan media Liu Cheng Jinmang memiliki potensi besar. Menginkubasi selebritas internet. Jika perusahaan menginkubasi beberapa selebritas internet besar di masa depan dan kemudian menjual barang melalui siaran langsung, itu akan menghasilkan banyak uang. Tidakkah Anda melihat orang sering mengatakan di internet bahwa seorang selebritas internet tertentu menghasilkan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dolar setahun dengan menjual barang? Jika dia bisa menetaskan beberapa selebritas internet besar seperti itu, dia akan segera bisa menjadi seorang miliarder dan dia bisa berharap untuk menjadi seorang ratusan miliarder di masa depan. Hanya memikirkannya saja membuatku bersemangat. Terima misi. Lin Fan berkata dengan semangat. Hanya orang bodoh yang akan menolak perusahaan dengan potensi sebesar ini hanya karena pamer. Lin Fan terus berjalan menuju podium. Kali ini dia punya misi dan dia tidak bisa menghadapinya dengan santai. Apa yang harus ditulis? Ini memerlukan pertimbangan yang cermat. Oke. Begitu Lin Fan berjalan ke podium, matanya tiba-tiba berbinar dan dia memikirkan apa yang harus ditulis. Dia mengambil kuas dan menghaluskan kertas nasi. Tulisan itu selancar air yang mengalir dan seanggun naga. Jalan menuju gunung buku dibuat melalui ketekunan dan perahu menuju lautan ilmu yang tak terbatas dibuat melalui kerja keras. Sebuah karya tulis tangan cepat ditulis dengan sangat cepat. Su Ruiwen tidak tahu kapan dia datang ke podium, tetapi ketika dia melihat kata-kata yang ditulis oleh Lin Fan dia tercengang. Mulut kecilnya terbuka lebar, matanya bulat, dan matanya penuh kegembiraan. Tulisan tangan ini sangat indah. Rasanya seperti hidup. Bagaimana ini mungkin? Ini luar biasa. Pemimpin pasukan Lin sangat luar biasa, aku benar. Dia tidak sabar untuk menggantung kaligrafi itu. Dia ingin semua orang melihat kaligrafi Lin Fan karena berbagi kebahagiaan dengan orang lain lebih buruk daripada menikmatinya sendiri. Dia menggantung tulisan tangan Lin Fan dan tulisan tangan Meng Sicheng bersama-sama dan membandingkannya. Kenapa tulisan tangan Meng Sicheng jelek sekali? Kamu benar-benar tidak tahu mana yang baik atau buruk tanpa perbandingan. Dibandingkan dengan ini, apa-apaan benda yang ditulis oleh Meng Sicheng ini? Dia memandang kaligrafi Meng Sicheng dengan jijik. Jika dia tidak membutuhkan dua karya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dia pasti sudah ingin membuang kaligrafi Meng Sicheng ke tempat sampah. Dia merasa bahwa tempat sampah adalah tujuan terbaik untuk kaligrafi Meng Sicheng. Bab 55. Aku hanya sedikit lebih baik darimu. Su Ruiwen menutup telepon Lin Fan dan pindah, dan segera kata-kata Lin Fan masuk ke pandangan semua orang. Ketika semua orang melihat tulisan tangan Lin Fan, semua orang yang baru saja membahas tulisan tangan Meng Sicheng tertegun sejenak. Mulut semua orang terbuka lebar, mata mereka membulat dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah ini tulisan tangan Komandan Regulin? Ini sangat indah. Brengsek, kaligrafi ajaib macam apa ini? Pemimpin pasukan Lin ini jelas-jelas sebuah kaligrafi, tapi kenapa aku merasa seperti sedang melukisnya? Aku benar-benar melihat seseorang mendaki gunung tinggi siang dan malam. Apa aku kurang tidur semalam dan berhalusinasi? Ya ampun, kukira hanya aku yang melihat lukisan itu. Luar biasa, aku benar-benar melihat seseorang mengendarai perahu kecil berlayar di laut tak berujung setiap hari. Bagaimana Komandan Regulin melakukan ini? Tulisan ini membuat orang merasa seperti menonton animasi. Akhirnya saya mengerti bahwa ini adalah konsepsi artistik dari kaligrafi. Kakek saya memberitahu saya bahwa ahli kaligrafi dapat menuliskan konsepsi artistik dari karakter dan membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di sana. Ya Tuhan, mungkinkah keterampilan kaligrafi Komandan Regulin telah mencapai tingkat seorang ahli? Ini terlalu mengerikan. Saya dengar beberapa senior yang telah berlatih kaligrafi sepanjang hidup mereka kesulitan menjadi ahli kaligrafi. Komandan Regulin hanyalah seorang anak muda, tetapi dia sudah menjadi ahli kaligrafi. Itu luar biasa. Dibandingkan dengan Komandan Regulin yang seumuran denganku, aku merasa seperti pecundang. Bagaimana bisa Komandan Regulin begitu luar biasa? Siapa yang menulis kata-kata di sebelah Komandan Regulin? Sangat jelek, singkirkan dengan cepat. Jangan biarkan saya menikmati kata-kata Komandan Regulin. Sekarang tampaknya tulisan tangan Meng Sicheng sangat jelek. Dibandingkan dengan pemimpin pasukan Lin, itu hanya sampah. Meng Sicheng tercengang saat melihat tulisan tangan Lin Fan. Senyum sombong di wajahnya membeku seketika dan mulutnya yang terkejut perlahan terbuka lebar seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ini terjadi? Bukankah Lin Fan tahu kaligrafi? Kenapa? Jika dibandingkan dengan kaligrafi Lin Fan, dia sendiri merasa bahwa itu adalah sampah. Dia sangat frustrasi. Dia merasakan sakit di dadanya. Dia benar-benar ingin mengong, bertanya-tanya mengapa dia harus berada di kelas yang sama dengan Lin Fan. Dia duduk lemah di kursi, merasakan langit di luar semakin gelap. Ini tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Lin Fan selesai menulis dan hendak pergi. Saat ini konselor Murong Sue memanggilnya. Mahasiswa Lin Fan harap tunggu sebentar. Murong Sue menatap Lin Fan dengan mata indahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaligrafi Lin Fan begitu bagus. Dipengaruhi oleh kakeknya, dia juga memiliki beberapa pencapaian dalam kaligrafi.
Namun dibandingkan dengan kaligrafi Lin Fan, itu seperti ditulis oleh seorang anak kecil. Yang lebih mengejutkannya adalah Lin Fan ternyata bisa mengekspresikan konsepsi artistik dalam kata-katanya. Kamu harus tahu bahwa kakeknya telah menulis kaligrafi seumur hidup dan berlatih selama puluhan tahun sebelum dia nyaris bisa memulai. Namun, kaligrafi Lin Fan tampaknya lebih maju daripada kaligrafi kakeknya. Dia ingin Lin Fan menulis sebuah karya kaligrafi sehingga dia bisa menunjukkannya kepada kakeknya. Lin Fan berhenti dan menatap Mu Rongsue dengan rasa ingin tahu. Kedua pekerjaan telah selesai jadi seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu dia Lin Fan, bisakah kamu menulis kaligrafi lagi? Kakek saya sangat suka kaligrafi. Saya ingin menunjukkan kaligrafi Anda kepadanya. Mu Rongsue menggigit bibirnya ringan dan berbicara perlahan. Dia merasa sedikit malu untuk mengatakan ini, karena alasan dia meminta Lin Fan untuk menulis kaligrafi lagi bukan karena sekolah, tetapi karena alasan pribadinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Rongsue, Lin Fan langsung mengerti bahwa dia ingin dia menulis kaligrafi untuk orang tua itu. Lin Fan tentu saja tidak akan menolak. Itu hanya selembar kaligrafi dan tidak akan memakan waktu beberapa menit. Lin Fan mengambil kuas lagi, berpikir sejenak, dan mulai menulis. Naga biru masih menghujani saat senja dan pohon tua semakin mekar di musim semi yang dalam. Lin Fan berhenti menulis. Itu seperti naga tua menunggangi awan dan hujan di langit. Seolah-olah bunga kecil perlahan mekar di pohon kuno yang menjulang tinggi di sebelahnya. Mu Rongsue melihat kata-kata Lin Fan dan menutupi mulutnya yang terkejut dengan tangannya untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara apapun. Karya kaligrafi ini bahkan lebih megah dari yang sebelumnya. Lin Fan meletakkan kuas, melihat kata-kata yang telah ditulisnya, dan mengangguk dengan puas. Guru, apakah kaligrafi ini baik-baik saja? Lin Fan masih harus meminta pendapat Mu Rongsue. Bagaimanapun, saat memberi hadiah kepada seseorang, dia tidak bisa hanya memutuskan berdasarkan apa yang menurutnya bagus. Bagus sekali. Mu Rongsue berbicara dengan bersemangat dengan gagah. Terima kasih, Lin Fan. Kakekku pasti sangat menyukai kaligrafi ini. Baiklah, Lin Fan mengangguk selama Mu Rongsue puas, tidak masalah. Tidak ada lagi, aku mau turun. Mu Rongsue bersenandung. Lin Fan kembali ke tempat duduknya. Keempat tua, bagaimana kamu melatih kaligrafi ini terlalu mengagumkan. Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan kaget. Saya mempelajari kata ini melalui latihan. Lin Fan memikirkannya dan mengatakan sesuatu dengan asal-asalan. Dia tidak bisa memberitahu mereka bertiga bahwa ini diberikan oleh sistem. Keempat tua, kamu benar-benar jenius. Kakak kedua Li Muyang tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Lin Fan adalah seorang jenius yang berbeda dari orang biasa seperti mereka. Old For, aku cuma pengen tahu apa ada hal yang tidak bisa kamu lakukan? Kamu sangat luar biasa dan kami merasa sangat tertekan saat bersama kamu. Kakak ketiga Wang Ziong menatap Lin Fan dan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Aku hanya sedikit lebih baik dari kalian. Ketiganya terdiam. Sedikit. Atau hanya beberapa ratus juta. Mu Rongsue mengumumkan bahwa semua orang bisa pergi dan mereka berempat berjalan menuju taman bermain. Latihan militer akan segera dimulai pada sore hari jadi tidak perlu kembali ke asrama. Waktu berlalu dengan cepat dan latihan militer sore hari berakhir. Lin Fan kembali ke asrama mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi memeriksa perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Lin Fan memarkir mobil di tempat parkir. Melihat gedung 3 lantai aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari tempat ini akan menjadi miliknya. Disinilah perusahaan media Liu Cheng Jinmang berada. Sebagai salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebriti internet teratas di Liu Cheng, popularitasnya bisa dibayangkan. Ada antrean panjang di luar pintu bagi mereka yang mendaftar untuk menjadi ancor hari ini. Banyak pria dan wanita dengan impian ingin menjadi selebriti internet yang berfantasi bahwa mereka akan menjadi terkenal suatu hari nanti. Lin Fan melihat antrean panjang di luar. Dia tidak menyangka bahwa masih banyak orang yang melamar pekerjaan pada jam selarut ini. Ketika pertama kali tiba, dia menelepon manajer umum perusahaan, Shen Jianyun, dan menyuruhnya datang ke perusahaan dalam waktu setengah jam. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada kemacetan di sepanjang jalan, sangat lancar, dan dia tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia tidak berencana mencari Shen Jianyun sekarang. Dia berencana untuk mengamati dari luar terlebih dahulu. Dia berjalan menuju tim. Halo wanita cantik. Seorang pria muda berpakaian monyet berjalan mendekati Yang Menglan yang... Halo. Yang Menglan melihat orang yang datang dan menyapanya dengan sopan. Yang Menglan lulus dari konservatori musik Liu Cheng tetapi dia masih belum menemukan pekerjaan yang cocok setelah 1 tahun kelulusan. Dia memikirkannya selama beberapa hari dan ingin mencoba jalur selebriti internet berharap untuk mewujudkan impian musiknya. Bab 56, apakah pamanmu sering melakukan hal-hal ini? Beauty, jangkar jenis apa yang kamu ajukan? Nama pemuda itu adalah Xie Chengchai dan dia adalah keponakan dari manajer operasional perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Mengandalkan hubungan ini, dia sering mencari gadis-gadis muda dan cantik yang bermimpi menjadi terkenal.
Yang Mengran melirik Xie Chengchai. Meskipun dia tidak ingin berbicara dengannya, dia tetap menjawab dengan sopan, pembawa acara nyanyi. Ketika Xie Chengchai mendengar kata-kata Yang Mengran, matanya berbinar. Ini adalah pembawa acara berbakat. Semakin dia melihat Yang Mengran, semakin dia menyukainya. Dia telah berkomunikasi dengan banyak penyiar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan penyiar berbakat yang begitu cantik. Anda tahu di era kecantikan ini, sangat jarang melihat wanita cantik tanpa riasan. Kalau begitu, Anda pasti akan berhasil dalam lamaran tersebut. Xie Chengchai berkata sambil tersenyum. Dengan penampilan Yang Mengran, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi seorang pembawa acara. Untuk cukup percaya diri menjadi seorang pembawa acara berbakat, dia harus memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada masalah sama sekali dalam bergabung dengan perusahaan. Terima kasih. Yang Mengran berkata dengan tenang. Dia masih yakin bahwa dia akan berhasil dalam lamaran tersebut. Lagi pula, dia lulus dari Konservatorium Musik Liu Cheng dan dia sangat percaya diri dengan profesinya. Saat ini Xie Chengchai memandang Yang Mengran dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, sayang. Yang Mengran memandang Xie Chengchai dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa maksud Xie Chengchai. Ketika Xie Chengchai melihat Yang Mengran menatapnya dengan rasa ingin tahu, dia tiba-tiba merasa bangga secara diam-diam. Kecantikan dengan kualifikasi yang Anda miliki, saya yakin Anda akan menjadi pembawa acara yang sangat berbakat. Tetapi, dia berhenti sejenak pada titik ini. Tapi apa? Yang Mengran memandang Xie Chengchai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin mendengar apa lagi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembawa acara berbakat selain kemampuan pribadi. Lagi pula ini adalah pertama kalinya dia menjadi pembawa acara dan dia tidak tahu banyak tentang industri ini jadi selalu merupakan ide yang baik untuk mendengarkan pendapat orang lain. Xie Chengchai melihat bahwa Yang Mengran berhasil dibangkitkan, dia ragu sejenak dan berkata. Cantik meskipun kamu memiliki kualitas yang baik jika tidak ada yang merekomendasikanmu dan menemukanmu terlalu sulit bahkan mustahil untuk menjadi pembawa acara besar hanya dengan mengandalkan bakatmu sendiri. Yang Mengran terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Xie Chengchai. Tentu saja dia tahu tentang situasi ini, itulah sebabnya dia tidak menjadi seorang penyiar sendiri tetapi malah melamar posisi penyiar. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi terkenal jadi dia ingin menggunakan sumber daya perusahaan untuk cepat menjadi terkenal. Lagi pula, perusahaan inkubasi selebritas internet profesional tidak hanya memiliki tim profesional tetapi juga memiliki banyak dukungan keuangan yang memungkinkannya menghindari banyak jalan memutar. Tetapi sekarang tampaknya bahkan perusahaan inkubasi selebritas internet pun tidak dapat mengenali Anda hanya karena Anda memiliki bakat. Ketika Xie Chengchai melihat Yang Mengran terdiam, dia merasa sangat bangga dan berpikir bahwa Yang Mengran telah terpancing. Bagi sebagian orang yang ingin terkenal, dia memahami keinginan mereka untuk menjadi terkenal. Selama dia memberi sedikit harapan, orang-orang ini akan menemukan cara untuk meraihnya. Cantik, jangan bersedih, kamu sudah bertemu denganku sekarang. Setelah kamu menyelesaikan wawancaramu, kita akan mencari hotel dan makan sambil berbicara. Xie Chengchai memandang Yang Mengran dan berkata sambil tersenyum. Dengan keyakinan di wajahnya, dia percaya bahwa selama Yang Mengran tidak bodoh, dia akan setuju untuk makan malam dengannya. Pada saat itu, selama dia memberitahu Yang Mengran tentang kekuatannya, Yang Mengran akan melemparkan dirinya ke pelukannya dengan patuh. Semakin dia memikirkannya, semakin bangga dia jadinya. Inilah kekuatan. Selama dia memiliki kekuatan, tidak ada wanita cantik yang bisa lolos dari genggamannya. Dia telah menggunakan metode ini untuk makan malam dengan banyak penyiar. Semakin dia memikirkannya, semakin lebar senyum di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita cantik yang memukau. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, air liurnya pasti sudah membanjiri lantai. Tidak, terima kasih. Yang Mengran berkata dengan ringan. Ketika dia baru lulus dari sekolah dan ingin langsung bergabung dengan perusahaan hiburan, dia menemui aturan tak tertulis. Setelah beberapa kali menemui jalan buntu, dia siap untuk memulai sebagai seorang penyiar tanpa diduga, dia menemui aturan tak tertulis sebelum dia berhasil dipekerjakan. Meskipun dia merindukan kesuksesan dan ketenaran, dia tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk membuat dirinya terkenal. Dia sudah memikirkannya, jika perusahaan inkubasi selebriti internet juga begitu mencurigakan, dia berencana untuk kembali dan membeli peralatan siaran langsungnya sendiri dan menjadi pembawa acara sendiri. Meskipun dia mungkin tidak akan pernah bisa mengejar impian musiknya, dia tidak menyesal. Cantik, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Bagaimanapun, tidak realistis mengharapkan perusahaan memberi Anda banyak sumber daya tanpa latar belakang. Xie Chengchai menatap Yang Mengran dan melanjutkan. Bagaimana mungkin dia rela melepaskan wanita cantik yang begitu memukau? Yang Mengran ingin menolak lagi. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bisakah kamu memberinya banyak sumber daya? Tentu saja. Xie Chengchai berkata dengan bangga. Lalu bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak berbohong padanya? Lin Fan berjalan mendekat dari samping. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa aturan tak tertulis seperti itu akan terjadi di perusahaannya sendiri, apalagi secara terang-terangan. Hal yang paling dia benci adalah aturan tak tertulis dan dia tidak akan pernah membiarkan perilaku seperti itu ada di perusahaannya. Begitu dia selesai berbicara, suara sistem berdering. Lepaskan tugas. Sebagai seorang taipan hebat, bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang yang buruk ada di perusahaan?
Anda harus menyingkirkan mereka. Terima tugas ini dan dapatkan hadiah berupa keterampilan melukis tingkat sempurna. Tolak misi tersebut, tidak ada hadiah. Lin Fan merasa senang ketika mendengar suara sistem. Sistemnya sangat perhatian, ia bergegas mengirimkan hadiah. Kali ini ternyata itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan menggambar. Senang, sangat senang. Ini akan membuatku lebih bahagia daripada hanya memberinya ratusan juta. Jangan berpikir bahwa keterampilan tidak sepenting uang. Uang akan habis suatu hari nanti, tetapi keterampilan akan tetap bersamamu seumur hidup. Bahkan jika suatu hari sistem meninggalkannya, dia tidak akan panik karena dia memiliki keterampilan untuk diandalkan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Xie Chengchai. Dia tidak menyangka bahwa Xie Chengchai juga seorang anak laki-laki yang membawa uang. Tidak buruk, sangat bagus. Saya adalah jaminan terbaik Xie. Dia memutuskan untuk berterima kasih banyak. Pada saat ini seruan terkejut tiba-tiba datang dari kerumunan. Aku ingat sekarang orang ini adalah Xie Chengchai. Apa yang terjadi pada Xie Chengchai? Xie Chengchai adalah keponakan dari Xie Tongyin, direktur operasional Liu Chengjinmang Media Company. Ya Tuhan, dia ternyata keponakan Xie Tongyin. Tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Manajer operasi bertanggung jawab atas alokasi sumber daya untuk para penyiar, jadi tidak heran. Jika gadis ini tidak setuju dengan Xie Chengchai, mungkin akan sulit baginya untuk mendapatkan sumber daya di perusahaan di masa depan. Ketika Xie Chengchai mendengar diskusi di sekitarnya, dia menjadi lebih bangga. Dia tidak takut orang lain mengetahui identitasnya. Dia tidak memaksa jangkar ini, mereka semua melakukannya secara sukarela. Dia menatap Yang Mengran, ingin melihat ekspresi menyesal Yang Mengran. Namun, yang mengecewakan, tidak ada perubahan sama sekali di wajah Yang Mengran. Oh, jadi kamu adalah keponakan dari manajer operasional. Apakah pamanmu sering melakukan hal-hal seperti ini? Lin Fan memandang Xie Chengchai dan bertanya dengan tenang. Bab 57 suruh saja seseorang memeriksanya dan kamu akan tahu. Ruang pertemuan di lantai 3 perusahaan. Saat ini ada sekelompok orang yang duduk di dalam dan orang-orang ini bisa dibilang sebagai eksekutif puncak dari seluruh perusahaan. Semua orang sedang bersiap untuk pulang setelah pulang kerja, tetapi mereka dipanggil untuk rapat oleh General Manager Shen Jianyun. Pada saat ini semua orang memandang Shen Jianyun dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa Shen Jianyun begitu ingin mengadakan pertemuan. Shen Jianyun melihat bahwa semua orang sedang melihatnya. Ahem. Dia batuk ringan dan berkata semua orang pasti penasaran mengapa saya memanggil kalian ke sini dengan tergesa-gesa. Semua orang di bawah mengangguk. Saya baru saja mendapat telepon dari bos baru saya. Shen Jianyun memandangi semua orang dan berkata dia berhenti dengan sengaja. Ketika semua orang mendengar bahwa Shen Jianyun menerima telepon dari bos barunya, mereka langsung menjadi gugup. Anda tahu perusahaan media Liu Chengjinmang mereka dapat dikatakan sebagai perusahaan yang sedang naik daun. Perusahaan berpotensi seperti itu tiba-tiba dijual oleh pemilik aslinya yang membuat mereka memiliki segala macam spekulasi. Namun, bos baru tidak muncul untuk waktu yang lama sehingga mereka tidak tahu orang seperti apa dia dan apa tujuannya membeli perusahaan itu, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Sekarang mereka tahu bahwa bos baru sebenarnya telah menghubungi Shen Jianyun, bagaimana mereka bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Bos Shen, instruksi apa yang diberikan bos baru? Beritahu kami sekarang, jangan membuat kami penasaran saat ini. Ya Tuan Shen, tolong berhenti pura-pura bodoh dengan kami. Bos Shen, orang seperti apa bos baru itu? Tolong ceritakan sedikit pada kami. Semua orang tidak sabar untuk mengetahui apa yang dipikir. Oke, semuanya harap tenang. Saya tidak tahu orang seperti apa bos baru itu. Seperti orang lain, saya belum bertemu dengan bos baru. Tetapi, bos baru akan segera datang ke perusahaan. Semua orang tahu orang macam apa bos baru itu. Shen Jianyun memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika semua orang mendengar kata-kata Shen Jianyun, mereka tiba-tiba menjadi tenang. Seorang bos baru yang misterius akan datang ke perusahaan. Ini pertama kalinya saya bertemu bos baru jadi saya harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Menurutmu berapa umur bos baru itu? Dia setidaknya harus berumur 30 atau 40 tahun. Lagi pula, nilai perusahaan kita sekitar 1 miliar. Siapapun yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus pasti sudah cukup tua. Betul, tapi saya tidak tahu apakah bos baru puas dengan model operasi kita saat ini dan apakah dia akan menyesuaikan kembali rencana operasi. Ini bukan wewenang kami untuk memutuskan. Ini tergantung pada bos baru. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Shen Jianyun melihat waktu dan melihat bahwa bos baru akan tiba dalam 10 menit. Oke, bos baru akan tiba di perusahaan dalam 10 menit. Mari kita turun dan menyambutnya sekarang. Semua orang harus meninggalkan kesan yang baik pada bos baru. Shen Jianyun berkata dengan serius. Dimengerti, Tuan Shen. Saya tahu, Tuan Shen. Bos Shen jangan khawatir. Shen Jianyun berdiri pertama dan berjalan keluar diikuti oleh yang lain. Semua orang sangat waspada berusaha memberikan kesan yang baik pada bos baru. Oh jadi kamu adalah keponakan dari manajer operasional, apakah pamanmu sering melakukan hal-hal ini? Lin Fan menatap Xie Chengchai dan
Lin Fan tidak percaya bahwa Xie Cheng berani melakukan ini tanpa persetujuan Xie Tongyin. Bagaimanapun, jika sumber daya tidak tersedia pada saat itu, para penyiar itu pasti tidak akan melepaskannya. Ketika Xie Chengcai mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung berkata dengan marah, "Anak kecil, hati-hati dengan ucapanmu atau aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik." Dia menatap Lin Fan dengan kejam. Dia bukanlah generasi kedua kaya tanpa otak yang akan menipu ayah dan pamannya. Dia tahu apa yang bisa dia katakan dan apa yang tidak bisa dia katakan. Apakah ada atau tidak, kita bisa mengetahuinya dengan meminta seseorang untuk memeriksanya. Lin Fan menatap Xie Chengcai dan berkata dengan tenang, "Hahaha, anak kecil, kamu salah tempat untuk pamer." Xie Chengcai tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menghina. Tidak seorang pun di perusahaan media Jin Mang Liucheng berani menyelidiki pamannya, tetapi pamannya memiliki hubungan baik dengan salah satu pendiri perusahaan. Bahkan manajer umum perusahaan, Shen Jianyun, menutup mata terhadap pamannya. Anak ini benar-benar ingin menyelidiki pamannya, sungguh lelucon besar. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Saat ini, Shen Jianyun sedang memimpin semua orang menuruni tangga. Mendengar suara bising di kejauhan, dia segera melihat ke sana. "Manajer Xie, pria itu adalah keponakanmu, kan? Pergi dan segera urus dia." Shen Jianyun melirik Xie Tongyin dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Ketika Xie Tongyin mendengar kata-kata Shen Jianyun, wajahnya juga menjadi pucat. Dia mengutuk Xie Chengcai dengan kasar di dalam hatinya. Dia dengan cepat berderap ke arah Xie Chengcai. "Apa yang kamu lakukan?" Berteriak dan berteriak. Xie Tongyin memandang Xie Chengcai dan bertanya dengan marah. Ketika Xie Chengcai melihat pamannya Xie Tongyin datang, dia bergegas maju. "Paman, anak ini sangat tidak tahu malu sehingga dia ingin menyelidiki Anda." Xie Chengcai berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan Lin Fan dan wajahnya penuh dengan rasa jijik. "Nak, perusahaan media Liucheng Jinmang tidak menyambutmu, harap segera pergi." Xie Tongyin menatap Lin Fan dan berkata dengan wajah muram. Meskipun dia marah dalam hatinya, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk kehilangan kesabaran karena bos baru akan datang dan dia harus membuat kesan yang baik pada bos baru. "Hei, apa kau mendengarku? Pergi sekarang." Xie Chengcai memandang Lin Fan dan tersenyum bangga. Semua orang memandang Lin Fan dan menggelengkan kepala, serta anak ini terlalu tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Dia benar-benar ingin menyelidiki Xie Tongyin. Siapa Xie Tongyin? Dia adalah direktur operasi perusahaan media Jin Mang Liucheng. Akan sulit baginya untuk menemukan pekerjaan siaran langsung sekarang. Aduh, anak ini ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesulitan, tetapi dia malah menghancurkan seluruh masa depannya. Sungguh menyedihkan. Jadi, jangan berpura-pura menjadi hebat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu hebat. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu hanyalah seorang idiot. Yang Mengran menatap Lin Fan dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Dia merasa bahwa Lin Fan berada dalam kondisi ini karena dirinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan memutuskan untuk pergi bersama Lin Fan sebentar lagi. Lagi pula dia menolak Xie Chengcai sehingga akan sulit baginya untuk mendapatkan sumber daya dari Xie Tongyin di masa depan. Lin Fan memandang Xie Tongyin dan berkata dengan interes, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" Ketika Xie Tongyin mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung marah. Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti itu, apalagi ketika dia hanyalah seorang anak laki-laki. "Keamanan, keluarkan orang ini dari sini sekarang juga." Xie Tongyin berteriak keras kepada penjaga keamanan tidak jauh dari sana. Ketika Shen Jianyun melihat kedatangan Xie Tongyin tidak menyebabkan kerumunan bubar tetapi malah membuat suasana semakin ramai, dia segera memasang wajah muram dan berjalan mendekat. Dia ingin melihat siapa yang membuat masalah. Pada saat ini, dua satpam baru saja berjalan di depan Lin Fan dan hendak bergegas maju untuk mengusir Lin Fan. "Berhenti!" Shen Jianyun berteriak cepat. Semua orang melihat Shen Jianyun. Sebagai general manager Liucheng Jinmang Media Company, semua orang di sini mengenal Shen Jianyun. "Bos Shen, orang ini membuat masalah di perusahaan. Saya baru saja akan meminta satpam untuk mengusirnya." Xie Tongyin dengan cepat menjelaskan. Keadaannya sekarang berbeda. Para pendukungnya telah menjual semua saham mereka. Dia tidak lagi memiliki pendukung dan dia tidak berani memperlakukan Shen Jianyun seperti sebelumnya. Shen Jianyun sama sekali mengabaikan Xie Tongyin. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya, berjalan ke arah Lin Fan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat. "Bos, Anda di sini." Ketika semua orang mendengar kata-kata Shen Jianyun, mereka semua tercengang. Bab 58. Kamu masih bertanggung jawab untuk masa depan. "Bos, Anda di sini." Ketika semua orang mendengar kata-kata Shen Jianyun, mereka semua tercengang. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot menjadi bentuk bulat, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya saja Lin Fan terlalu muda. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba mencari tahu, mereka tidak bisa mengerti mengapa bos dari salah satu dari 10 perusahaan inkubasi selebritas internet teratas di Liucheng sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ya Tuhan, ini adalah bos perusahaan media Liucheng Jinmang. Dia sangat muda.
Ketika saya seumur dia, saya masih bermain game di asrama. Ini luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa kamu memiliki perusahaan bernilai $1 miliar di usia yang begitu muda. Ketika para eksekutif senior perusahaan melihat bahwa Lin Fan adalah bos baru, mereka semua terkejut. Mereka telah membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bos baru akan begitu muda. Satu persatu kau menatapku dan aku menatapmu. Bos baru ini terlalu muda. Dia mungkin bahkan belum lulus dari perguruan tinggi. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, mungkin masih kuliah. Bos baru ini sepertinya seumuran dengan anakku. Anakku masih hanya tahu cara bermain game. Sangat sulit untuk membandingkan orang. Apakah bos baru itu anak orang kaya yang ada di sini untuk menikmati hidup? Jika itu masalahnya, perusahaan dalam masalah. Oh, sepertinya saya perlu mencari pemburu kepala untuk mencari pekerjaan baru. Ketika Xie Tongyin mendengar apa yang dikatakan Shen Jianyun, dia benar-benar terpana. Kakinya mulai gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertama kali dia bertemu bos baru, dia benar-benar ingin menendang bos baru itu keluar dari perusahaan. Ini sudah berakhir sekarang. Bos baru pasti memiliki kesan yang sangat buruk tentang dia. Baru saja sepertinya bos baru mengatakan dia ingin menyelidikinya. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Semakin banyak dia memikirkannya, semakin takut dia jadinya dan tubuhnya semakin gemetar hebat. Dia sangat membenci Xie Chengchai di dalam hatinya. Brengsek sialan. Xie Chengchai menatap Lin Fan dan tercengang. Orang yang selalu dia pandang rendah ternyata adalah bos dari perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Bagaimana ini mungkin? Tetapi penampilan Shen Jianyun dan penampilan pamannya menunjukkan bahwa semua ini benar. Dia sekarang ingin menamparkan dirinya bukankah menyenangkan bisa makan malam dengan Xiao Wei? Jika dia bersikeras untuk datang ke perusahaan, bukan hanya dia yang akan mendapat masalah, tetapi pamannya Xie Tongyin juga akan terlibat. Dia sangat ingin melarikan diri dari sini, namun kakinya tidak mau bergerak. Lin Fan menatap Shen Jianyun dan berkata dengan tenang. Xie Tongyin dan keponakannya, biarkan Departemen Hukum menyelidiki mereka untukku. Shen Jianyun dengan cepat mengangguk setuju. Bawa aku ke perusahaan. Setelah mengatakan ini, Lin Fan berjalan menuju aula. Shen Jianyun dengan cepat meminta petugas keamanan untuk mengawasi Xie Tongyin. Dia menelepon bagian hukum dan dengan cepat mengejar Lin Fan. Xie Tongyin mendengar apa yang dikatakan Lin Fan. Dengan bunyi gedebuk dia jatuh ke tanah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Matanya sayu dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Perbuatannya sama sekali tidak tahan terhadap pengawasan. Dia tahu dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Lin Fan berkeliling perusahaan dan menemukan bahwa fasilitas pendukungnya cukup lengkap dan sangat profesional. Dia datang ke ruang pertemuan. Duduk di kursi melihat orang-orang berdiri. Saya tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, saya tidak ingin melihat aturan tersembunyi terjadi lagi di perusahaan di masa depan. Lin Fan berkata dengan suara berat. Aturan tak terucapkan akan menyebabkan beberapa orang yang benar-benar mampu meninggalkan perusahaan, jadi bagaimana perusahaannya dapat menetaskan seorang selebriti? Anda harus tahu bahwa para selebriti internet besar inilah yang dapat menciptakan kekayaan besar baginya. Siap, bos. Semua orang dengan cepat berkata serempak. Lin Fan menatap Shen Jianyun dan berkata langsung, aku tidak akan bertanya tentang urusan perusahaan, kamu tetap akan bertanggung jawab mulai sekarang. Lagi pula, masalah profesional sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Shen Jianyun mampu menjalankan perusahaan dengan tertib yang menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik. Dia tidak mengerti hal-hal profesional ini dan jika dia gegabah ikut campur dalam urusan perusahaan itu hanya akan menyebabkan perusahaan cepat gulung tikar. Sebagai seorang pemimpin Anda harus membiarkan orang yang tepat melakukan hal yang benar. Dia tidak ingin melakukan semuanya sendiri dan membuat dirinya lelah. Dia hanya perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ketika semua orang mendengar perkataan Lin Fan, mereka semua merasa lega. Selama Lin Fan tidak ikut campur dalam urusan perusahaan, perusahaan akan terus berkembang ke arah yang baik seperti sebelumnya. Shen Jianyun ingin makan malam dengan Lin Fan tetapi ditolak oleh Lin Fan. Dia tidak terbiasa disanjung oleh sekelompok orang saat makan. Lin Fan meninggalkan perusahaan media Jinmang Liu Cheng dan berkendara menuju Tianjuke. Setelah Lin Fan menyelesaikan makan malamnya di Tianju Guest House, dia kembali ke Villa Haitian nomor 1. Setelah cuci muka, Lin Fan datang ke ruang tamu dan berjalan menuju gudang di sebelahnya. Dia ingat bahwa ada satu set 4 pusaka alat tulis yang belum dibuka di gudang. Benar saja, ketika dia tiba di gudang, dia langsung melihat set 4 pusaka alat tulis yang berharga itu. Set 4 pusaka ruang kerja ini sebelumnya ditempatkan di ruang kerja tetapi dia pikir itu menghalangi dan begitu saja melemparkannya ke gudang untuk mengumpulkan debu. Dia melihat 4 pusaka ruang kerja di tangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan keempat pusaka ruang kerja ini suatu hari nanti. Dia tidak tahu bagaimana menulis kaligrafi apalagi melukis. Tapi sekarang berbeda, tidak hanya dia telah menguasai kaligrafi dan menjadi ahli kaligrafi, dia juga telah memperoleh keterampilan melukis dan menjadi ahli lukis.
Dia mengeluarkan 4 pusaka ruang belajar hanya untuk mencoba keterampilan melukisnya. Dia membentangkan kertas nasi di atas meja kopi. Untungnya meja kopi cukup besar untuk menampung selembar penuh kertas nasi. Lin Fan mengambil kuas dan mulai melukis di atas kertas nasi. 10 menit kemudian seekor harimau yang hidup dan ganas, raja dari segala binatang, muncul di kertas. Lin Fan menatap harimau di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Itu sangat mirip sehingga dia hampir tidak percaya bahwa itu digambar olehnya. Lin Fan sangat puas. Ini benar-benar sistem, sungguh luar biasa. Tanpa sistem, akan menjadi mimpi belaka baginya untuk menjadi ahli lukis dalam waktu singkat. Lin Fan dengan santai melemparkan lukisan itu ke sofa di sebelahnya. Aku menyimpan keempat benda berharga untuk belajar, mengeluarkan cangkir teh dan membuat secangkir da hongpao generasi kedua untuk diriku sendiri. Dia membawa cangkir teh itu ke bibirnya dan meniupnya dengan lembut. Meneguk sedikit. Baunya enak, benar-benar bagus. Ini benar-benar layak menjadi da hongpao generasi kedua. Lin Fan mengecap bibirnya dan menghela napas. Lin Fan menghabiskan tehnya dan berdiri untuk naik ke atas. Pada saat ini bel pintu villa berdering. Lin Fan melirik keluar villa dengan mata penuh kebingungan. Dia tinggal di sini dan sepertinya tidak punya teman di dekatnya. Siapa yang datang selarut ini? Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan bangkit lalu berjalan keluar. Lin Fan datang ke pintu, tiba-tiba saya melihat dua orang berdiri di luar, satu adalah Tang Yuzu yang saya temui di pagi hari dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia tidak mengenalnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi karena dia adalah teman Tang Yuzu, dia pasti bukan orang biasa. Dia bisa tahu dari aura lelaki tua itu. Tuan Tang, silakan masuk. Lin Fan dengan cepat mempersilakan Tang Yuzu dan pria tua berpakaian hitam itu masuk ke dalam rumah. Bab 59 aku menggambar ini saat sedang senggang. Lin Fan membawa keduanya ke ruang tamu dan meminta mereka duduk di sofa. Dia mengambil 2 cangkir teh dan menuangkan 2 cangkir da hongpao generasi kedua untuk masing-masing dari mereka. Lin Fan meletakkan cangkir teh di depan mereka berdua. Tang Yuzu dan lelaki tua berpakaian hitam mengambil cangkir teh dan mengendusnya dengan lembut. Generasi kedua da hongpao. Lelaki tua berpakaian hitam berbicara dengan terkejut. Ini adalah da hongpao generasi kedua dan hanya digunakan secara santai untuk menjamu tamu. Ini terlalu mewah. Anda harus tahu bahwa setelah Tang Yuzu mendapatkan da hongpao generasi kedua, dia enggan memberikannya untuk diminum. Kamu tahu dia dan Tang Yuzu sudah berteman selama bertahun-tahun. Bukannya Tang Yuzu pelit, hanya saja da hongpao generasi kedua terlalu sulit didapatkan. Tang Yuzu tidak tega meminumnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa tega menyuguhkannya kepada tamu? Tapi Lin Fan mengeluarkannya untuk menjamu tamu seperti menggunakan teh biasa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Fan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda sangat berpengetahuan." Lin Fan berbalik dan menatap Tang Yuzu. "Tuan Tang, Anda datang terlambat sekali, apakah ada sesuatu yang salah?" Bagaimanapun, dia tiba-tiba berkunjung di tengah malam, jadi Lin Fan tidak percaya bahwa Tang Yuzu hanya berkunjung. Dia penasaran mengapa Tang Yuzu datang menemuinya. "Xiao Fan, aku datang sangat terlambat karena aku benar-benar ingin membicarakan sesuatu denganmu." Tang Yuzu berkata dengan sedikit malu. "Ini teman lamaku Jiang Zhengyang." Kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke pria tua berpakaian hitam di sebelahnya dan memperkenalkannya. "Halo Tuan Jiang." "Halo Tuan Lin." Jiang Zhengyang menyapa Lin Fan dengan sopan. Dia tahu nama Lin Fan dari Tang Yuzu. Setelah Tang Yuzu menyelesaikan perkenalannya, dia melanjutkan, "Teman lama saya belajar dari saya bahwa da hongpao generasi kedua diperoleh dari Anda, Xiao Fan, dan dia bersikeras agar saya membawanya mengunjungi Anda, Xiao Fan." Dia merasa sedikit malu pada akhirnya. Jika dia tidak memamerkan da hongpao generasi kedua di depan Jiang Zhengyang, dia tidak akan datang mengganggu Lin Fan selarut ini. "Permisi Tuan Lin." Jiang Zhengyang berkata dengan cepat. Lagi pula, datang menemui Lin Fan selarut ini memang mengganggu istirahat Lin Fan dan dia merasa sedikit malu. Tetapi godaan da hongpao generasi kedua terlalu besar dan dia tidak bisa menunggu bahkan 1 menit pun. "Saya tidak tahu apakah Tuan Lin bisa menjual saya beberapa da hongpao generasi kedua. Saya tahu permintaan ini agak berlebihan, saya tidak ingin lebih. 10 gram saja sudah cukup." Jiang Zhengyang memandang Lin Fan dan berkata pada akhirnya dia tanpa sadar melirik kaleng timah da hongpao generasi kedua yang terbuka di sebelahnya. Lin Fan melihat tindakan Jiang Zhengyang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang tua ini sangat menyukai da hongpao generasi kedua ini. Dia sendiri tidak memiliki persyaratan khusus untuk minum teh, dia hanya berpikir rasanya lebih enak daripada air putih. Generasi kedua da hongpao tidak terlalu penting baginya dan dia masih memiliki 18 kaleng jadi tidak masalah memberikan satu kepada Jiang Zhengyang. Dia bisa tahu dari aura Jiang Zhengyang bahwa Jiang Zhengyang jelas bukan orang biasa. Baginya, menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu hanya akan menguntungkan. Jiang Zhengyang melihat Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa Lin Fan menolak permintaannya.
Ya, tidak seorang pun akan menjual Dahongpo generasi kedua yang mereka peroleh dengan susah payah. Tuan Lin, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. Maaf mengganggu istirahat Tuan Lin. Kami akan pergi sekarang. Dia tidak menyal. Jiang Zhengyang berdiri dan berkata kepada Lin Fan dengan nada meminta maaf. Tuan Jiang salah paham dengan saya. Lin Fan menjelaskan lalu berkata. Tunggu sebentar. Setelah Lin Fan selesai berbicara, dia berjalan ke atas. Dia juga tahu bahwa gelengan kepala tanpa disengaja barusan mungkin telah menyebabkan Jiang Zhengyang salah paham. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dia suka berbicara dengan fakta. Dia akan naik ke atas dan mengambil sekaleng Dahongpo generasi kedua langsung untuk Jiang Zhengyang. Jiang Zhengyang sedikit bingung ketika dia melihat Lin Fan tiba-tiba naik ke atas. Ini. Selamat Lao Jiang. Tang Yuzu di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Tang tua, apa yang membuatku bahagia? Jiang Zhengyang memandang Tang Yuzu dan bertanya dengan bingung. Xiao Fan naik ke atas untuk mengambilkanmu beberapa lembar sayuran, bukankah ini dianggap sebagai peristiwa bahagia? Tang Yuzu bertanya sambil tersenyum. Apakah ini benar? Jiang Zhengyang bertanya dengan semangat. Tentu saja itu benar. Meskipun saya baru mengenal Xiao Fan sebentar, saya tidak ragu tentang orang seperti apa dia. Tang Yuzu melihat ke atas dan berkata sambil tersenyum. Itu sangat bagus. Jiang Zhengyang dengan senang hati menepuk sofa di sebelahnya. Apa ini? Selembar kertas. Dia hendak mengambil kertas di sebelahnya tempat Lin Fan baru saja menggambar seekor harimau. Balik kertasnya. Ketika dia melihat harimau di kertas itu, dia tertegun sejenak. Harimau di kertas itu seolah-olah hidup dan menerkam ke arahnya, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar mundur selangkah. Ini adalah Tang tua, kemari dan lihatlah. Jiang Zhengyang berteriak dengan semangat. Tang Yuzu datang. Tiba-tiba dia merasakan aura agung harimau itu datang dari kertas seolah-olah ada harimau sungguhan yang menatapnya siap menerkamnya kapan saja. Tubuhnya membeku, dia terlalu takut untuk bergerak. Tang tua, Tang tua. Jiang Zhengyang melihat Tang Yuzu berdiri diam dan buru-buru memanggil. Tang Yuzu tersadar dan tanpa sadar menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Lao Jiang, ada apa ini? Tang Yuzu menatap Jiang Zhengyang dengan terkejut dan bertanya. Kamu pasti juga takut. Jiang Zhengyang berkata dengan emosi. Tang Yuzu mengangguk. Ini adalah karya seorang pelukis master. Konsepsi artistik terintegrasi ke dalam lukisan ini yang membuat harimau dalam lukisan itu lebih mengesankan dan terlihat seperti yang asli. Jiang Zhengyang melihat harimau dalam lukisan itu dan berbicara perlahan. Ini sangat ajaib. Saya sudah mendengarkan Anda berbicara tentang konsepsi artistik, tetapi saya tidak menyangka akan seajaib ini. Tidak, kaligrafi Anda juga memiliki konsepsi artistik, tetapi perasaan yang diberikannya kepada saya adalah tetapi. Tang Yuzu teringat kata-kata yang Jiang Zhengyang tunjukkan padanya. Saat itu Jiang Zhengyang mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengintegrasikan konsepsi artistik ke dalam kata itu. Konsepsi artistik saya baru saja dimulai, sementara konsepsi artistik dari master yang melukis harimau ini mungkin telah mencapai puncaknya. Konsepsi artistik saya tidak dapat dibandingkan dengan master itu. Jiang Zhengyang berkata dengan mengejek diri sendiri. Dia selalu berpikir bahwa kaligrafinya dapat mengekspresikan konsepsi artistik dan sangat bangga akan hal itu. Tapi sekarang tampaknya konsepsi artistiknya masih jauh dari seorang master sejati. Tang Yuzu mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti apa itu konsepsi artistik, harimau di depannya tampak hidup, yang menunjukkan bahwa konsepsi artistiknya cukup mengesankan. Jiang Zhengyang menggulung lukisan itu dengan hati-hati karena takut dia akan menggunakan terlalu banyak tenaga dan merusak lukisan itu yang akan membuatnya menjadi seorang pendosa. Pada saat ini Lin Fan turun dari atas dengan membawa sekaleng Dahongpo generasi kedua di tangannya. Tang Yuzu dan Jiang Zhengyang melihat Lin Fan turun dan bergegas maju. Tuan Lin, bolehkah saya bertanya pelukis ahli mana yang melukis gambar ini? Jiang Zhengyang bertanya dengan tidak sabar. Bahkan Dahongpo generasi kedua di tangan Lin Fan untuk sementara dilupakan olehnya. Kamu sedang membicarakan gambar harimau ini. Lin Fan melihat kertas nasi di tangan Jiang Zhengyang dan segera mengerti apa yang sedang dibicarakan Jiang Zhengyang. Jiang Zhengyang mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku baru saja melukis harimau ini waktu senggang. Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh. Lukisan ini memang dilukis dengan santai saat dia sedang senggang. Yah, butuh 10 menit lagi bagi bab 60, kalau kamu suka, ambil saja. Aku baru saja melukis harimau ini waktu aku lagi senggang. Lin Fan melihat kertas nasi di tangan Jiang Zhengyang dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Jiang Zhengyang mendengar kata-kata Lin Fan, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mahakarya ini sebenarnya dilukis oleh seorang pemuda bernama Lin Fan. Ini terlalu luar biasa. Dia tidak berpikir Lin Fan akan berbohong kepadanya karena tidak perlu.
Dari fakta bahwa lukisan ini tergeletak begitu saja di sofa, terlihat bahwa Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan lukisan ini. Hanya saja sulit dipercaya bahwa dia adalah seorang ahli lukis yang begitu muda. Dia telah menulis sepanjang hidupnya tetapi baru sekarang mulai memahami konsepsi artistik. Berapa umur Lin Fan? Dia terlihat sekitar 20 tahun. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Anda telah mencapai puncak konsepsi artistik pada usia 20 tahun, tidak ada yang akan mempercayainya. Baru sekarang dia benar-benar percaya bahwa para jenius itu ada. Jika tidak, tidak mungkin untuk menjelaskan bagaimana Lin Fan bisa menjadi ahli lukis di usia ini. Dia tersenyum pahit dalam hatinya lagi. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi pencapaiannya tidak sebesar orang lain hanya dalam beberapa tahun. Orang-orang benar-benar tidak dapat dibandingkan. Orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan para jenius. Tang Yuzu juga terkejut ketika mendengar perkataan Lin Fan. Kamu harus tahu bahwa teman lamanya, Jiang Zhengyang, telah menulis kaligrafi sepanjang hidupnya dan baru saja mulai memahami konsepsi artistik. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan akan melampaui pencapaian teman lamanya di usia yang begitu muda. Dia benar tentang orang itu. Dia merasa bahwa dia harus memperkenalkan Lin Fan kepada cucunya apapun yang terjadi. Bagaimana aku bisa menyerahkan pemuda berbakat seperti itu kepada orang lain? Dia memutuskan untuk mengatur agar cucunya dan Lin Fan bertemu dan saling mengenal sesegera mungkin. Lin Fan adalah pemuda yang sangat berbakat, pasti banyak gadis yang menyukainya, jadi dia harus memanfaatkan waktu. Kita juga perlu melakukan pekerjaan ideologis pada cucu perempuan kita. Kudengar dia agak menyendiri. Anda tidak bisa bersikap dingin dan menyendiri, Anda harus bersemangat. Tang Yuzu sedang berpikir dalam benaknya. Tuan Jiang, ini adalah kaleng Dahongpao generasi kedua. Lin Fan menyerahkan Dahongpao generasi kedua di tangannya kepada Jiang Zhengyang. Jiang Zhengyang langsung terbangun ketika mendengar suara Lin Fan. Dia dengan bersemangat mengambil Dahongpao generasi kedua dari tangan Lin Fan. Dia mengangkat kepalanya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan mulut kering, Tuan Lin, Guru Lin, bisakah Anda menjual lukisan ini kepada saya juga? Dia ingin memanggil Lin Fan Tuan Lin, tetapi kemudian dia ingat bahwa Lin Fan adalah seorang ahli lukisan, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum jika Tuan Jiang menyukainya, ambil saja. Dia menggambar lukisan ini dengan santai dan hendak membuangnya ke tempat sampah, tetapi karena Jiang Zhengyang menyukainya, dia memberikannya saja padanya. Tidak, sama sekali tidak. Jika Anda tidak membayar Master Lin, saya tidak akan pernah mengambil lukisan ini. Jiang Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Xiao Fan, jika kamu tidak mengambil uangnya, dia benar-benar tidak akan menginginkannya. Tang Yuzu berkata dari samping. Dia tahu teman lamanya jika Lin Fan tidak menerima uang itu, Jiang Zhengyang tidak akan mengambil lukisan itu. Oh well. Lin Fan berkata tak berdaya. Dia merasa sedikit tidak nyaman meminta uang kepada Jiang Zhengyang untuk lukisan yang baru saja dia gambar dengan santai, tetapi dia bisa melihat bahwa Jiang Zhengyang benar-benar ingin membayar. Lin Fan memberitahu Jiang Zhengyang nomor kartu banknya. Gigit. Suara pesan teks berdering dan Lin Fan mengangkat telepon dan melihatnya. Ternyata itu adalah transfer bank. Dia menghitung angka nolnya tepat 10 juta. Dia mengangkat kepalanya, menatap Jiang Zhengyang, dan berkata, Tuan Jiang, uang ini terlalu banyak. Tuan Lin, tidak banyak. Lukisan Anda ini sangat berharga. Dengan lukisan ini dan sekotak Dahongpao generasi kedua, saya, orang tua ini, telah menghasilkan banyak uang. Jiang Zhengyang berkata, ketika Lin Fan mendengar apa yang dikatakan Jiang Zhengyang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Jiang, Anda bisa memanggil saya Lin Fan atau Anda bisa memanggil saya Xiao Fan seperti Tuan Tang. Ketika Jiang Zhengyang mendengar kata-kata Lin Fan, dia tidak bersikap sok dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya akan memanfaatkan usia saya dan memanggilmu Xiao Fan. Lin Fan mengangguk. Xiao Fan, terima kasih untuk hari ini. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan di masa depan, tolong beritahu aku. Walaupun saya sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng tidak punya banyak kekuasaan, saya punya beberapa koneksi. Jiang Zhengyang berkata sambil menepuk dadanya. Hari ini dia tidak hanya mendapatkan Dahongpao generasi kedua yang didambakan tetapi juga lukisan karya Lin Fan. Jangan meremehkan lukisan ini adalah harta tak ternilai baginya. Keterampilan kaligrafinya sudah meningkat sampai batas tertentu dan akan sangat sulit untuk meningkatkannya. Tetapi sekarang dengan lukisan Lin Fan, segalanya berbeda. Selama dia mempelajari lukisan Lin Fan, dia yakin bahwa keterampilan kaligrafinya akan segera meningkat, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Fan. Aku tidak menyangka bahwa kamu Tuan Jiang adalah Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng. Kamu sangat luar biasa. Lin Fan berkata dengan kagum. Ini bukanlah pujian untuk Jiang Zhengyang tetapi kekaguman yang tulus. Untuk menjadi Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng bukan hanya tentang menjadi ahli dalam kaligrafi, tetapi membutuhkan koneksi yang kuat. Tanpa koneksi yang kuat, tidak peduli seberapa bagus kaligrafimu, kamu tidak akan bisa menjadi presiden. Dia merasa bahwa Dahongpao generasi kedua hari ini tidak diberikan dengan sia-sia. Dahi.
Bukan hanya tidak gratis, tapi saya juga menerima 10 juta. Tentu saja hal terpenting adalah mengenal Jiang Zhengyang, Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng. Ini jauh lebih penting daripada uang. Dibandingkan dengan Xiao Fan, pencapaianku bukanlah apa-apa. Jiang Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ini juga benar. Tuan muda pelukis seperti itu ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah. Sekarang selama dia menyebarkan berita, dia yakin itu akan menarik banyak pejabat tinggi untuk berkunjung dan berteman dengannya. Sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Cheng, dia benar-benar bukan apa-apa di depan Lin Fan. Baiklah. Kita harus pergi sekarang. Xiao Fan kunjungi orang tua itu kalau ada waktu. Tang Yuzu berdiri dan berkata kepada Lin Fan sambil tersenyum. Sudah larut, ayo kita kembali. Jiang Zhengyang juga berbicara dengan cepat. Oke, aku akan membawa kedua tetua keluar. Lin Fan mengantar Tang Yuzu dan Jiang Zhengyang keluar dari gerbang villa. Lin Fan kembali ke ruang tamu mengambil 4 pusaka ruang kerja dan bersiap untuk meletakkannya di ruang kerja. Dia bertanya-tanya apakah dia punya waktu untuk melukis beberapa lukisan lagi dan menjualnya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa kami bisa menjual lukisan ini hari ini adalah karena Jiang Zhengyang sangat menyukainya. Jika dia menjualnya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan harga setinggi itu. Selain itu, dia tidak kekurangan uang sekarang jadi tidak perlu baginya untuk menghasilkan uang dengan menjual lukisan. Namun, adalah ide yang baik juga untuk mengembangkan sentimen Anda ketika Anda tidak ada kegiatan.